Oke, selamat malam teman-teman. Itu tadi videonya kita sudah lihat. Kita jumpa lagi di edisi TFH hari Jumat 18 September 2020. Masih bersama Mas Tio Prasetyo dan narasumber kita juga sudah hadir Dr. Iskandar, Magister Kesehatan ya di Sukoharjo ya dok ya? Sukoharjo, Jawa Tengah. Sukoharjo, Jawa Tengah. Beliau juga kebetulan Ketua ID Sukoharjo ya. Ya, selamat malam Mas. Sudah Mas? Sip. Ya, silakan Mas. Halo. Dr. Iskandar juga sudah hadir. Halo Mas Iskandar. Ya, halo Mas. Selamat malam Mas. Malam. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah rame di grup di Zoom udah rame Mas. 72 Mas. 72 ya. Bagus kan bentar lagi paling nambah banyak. Baru mulai. Oke, ini malam ini tamu kita Mas Iskandar nih. Mas Iskandar ini udah jalanin KF sekitar berapa Mas? Aku lupa kemarin 4-5 bulan nih. 4,5, hampir 5 bulan. Hampir 5 bulan. Nah, justru ini yang kita mau dengar nih pengalamannya Mas Iskandar nih. Dari mulai awal kenal KF dari mana, kok ujuk-ujuk tahu KF, terus kenapa berani mencoba, atau misalnya ada keluhan apa sebelumnya misalnya. Terus kendala-kendala sama menjalani KF-nya, respon lingkungan, keluarga, atau bahkan sejawat. Nah, ini perlu diceritain semua nih, Mas. Soalnya kalau di TFA ini kepo kepala nakes. Oke, Mas Iskandar lanjut, Mas. Ya. Langsung mulai nih. Ya, monggo. Ya. Ya, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih Mas Tio, Mas Budi yang memberikan nih kesempatan saya untuk bisa memberikan apa ya mungkin semacam testimoni dan juga mungkin motivasi buat teman-teman. Mungkin masih banyak yang newbie juga ya. Mungkin menguatkan nanti. Ya. Oh ya, ini mau sekedar sedikit info buat para warrior. Ini Mas Iskandar ini juga salah satu pembicara nanti keynote speaker di acara yang hari Minggu yang aku live FB, yang acara khusus untuk ID. Untuk bagi warrior yang non-nakes, mohon maaf tidak bisa ikut acaranya karena ini khusus aku buat untuk nakes. Ya. Aku pun sendiri juga nggak ikutan, cuman sebagai penonton. Tapi nanti ini Mas Iskandar salah satu pembicaranya di awal. Nah, dan juga materinya nanti bagus nih buat ditonton. Kalau nggak salah materinya bagaimana mencegah metabolic syndrome di kondisi pandemi. Betul nggak, Mas? Ya, betul. Ya. Jadi, ya itu. Ya, ya betul. Jadi itu kan salah satu syarat untuk SKP kan ada etika ya Mas Tio, Mas Budi ya. Ya betul. Ya. Kemudian kemarin saya masukkan itu lah di salah satu kode etik kedokteran Indonesia yang berlaku untuk kita itu masih di tahun 2012 itu ada di pasal 20 ya. 20 dan 21 itu kewajiban terhadap masing-masing dokter atau diri sendiri. Salah satunya adalah wajib memelihara kesehatan. Di situ pasalnya berbunyi seperti itu. Nah, kemudian di latar belakangi banyak dokter yang berguguran, nakes yang berguguran. Nah, ini pentingnya saya menyampaikan itu. Itu betul sekali. Itu paling penting, Mas. Iya, karena itu memang salah satu kewajiban dari pasal kode etik kedokteran. Oh, itu udah ada di pasalnya ya? Aku kan nggak tahu itu ada pasalnya yang menjelaskan bahwa dokter itu harus menjaga kesehatannya. Harus menjaga kesehatannya. Maka salah satunya dengan itu, menghindari sindroma metabolik itu, Mas. Nah, dan justru malah mungkin harus jadi role model juga nantinya, Mas ya? Iya, insya Allah nanti. Iya. Malah ini pas banget, ngelik banget itu anunya nanti mantap buat seperti itu kemarin. Alhamdulillah. Saya ngomong dengan Mas Budi, judulnya udah tepat belum, Mas? Oh, itu aku malah senang dengan judulnya. Aku begitu ngelihat rundown yang dikasih Mas Budi, aku langsung, wih, bagus nih, bilang nih kalau di awal dimulai dengan ini. Soalnya kan jujur ya Mas, aku tadi di grup tim penyusun juga sempat curhat sedikit sih, ngomong gini.
kan selama ini kan masalah ini intermezzo sebelum Mas Iskandar mulai cerita, aku intermezzo sedikit ya. Nah, jadi kan masa pandemi ini kan sebenarnya kan tantangan bagi negara ya, tantangan kita semua ya untuk masa pandemi ini, karena kita semua kan pandemi ini datangnya tiba-tiba. Nah, kita biasanya kan kita sering menuntut kebijakan pemerintah gimana-gimana, dan belum lagi kalau dari kalangan ID sendiri banyak yang berguguran kan, kita tahu sendiri kan. Efek fatalitas dari ID dari ini justru malah lebih terlihat di kalangan nakes sendiri. Nah, itu dia aku bilang harapanku dari nanti acara minggu besok ialah, selama ini kan mungkin kita dengar Mas mungkin kan sering ikut webinar seputar COVID, betul nggak? Mungkin sering ikut. Oke. Nah, selama ini aku lihat sih memang peran dalam menghadapi pandemi itu harus ada dua sisi yang bergerak bersama-sama. Pemerintah menentukan kebijakan untuk di masa pandemi ini pasti juga dia mengacu ke epidemiolog, bagaimana untuk mencegah paparan, betul nggak? Jadi dia strategi pasti harusnya pemerintah bekerja sama dengan epidemiolog untuk dari sisi gimana nih supaya tidak jadi perluasan, tidak jadi paparan. Nah, harapanku ini karena besok itu banyak anggota ID, harapanku sisi ID itu kan sebenarnya kan anggota profesi dari kedokteran yang fungsinya terapeutik, betul nggak Mas? Iya. Medicinal dokter, terapeutik. Nah, sisi yang harus digerakkan sekarang ialah sisi terapeutiknya. Jadi epidemiolog bergerak di sisi strategi untuk mencegah paparan. ID justru malah gimana mengembangkan supaya menekan fatalitas. Jadi targetnya dua. Kan sekarang masalahnya kan paparan yang harus ditekan kan nggak cuma paparan. Tapi yang ditekan kan juga untuk meningkatkan moralitas dari pandemi ialah fatalitas, betul nggak? Nah, di fatalitas ini kayaknya kita aku lihat kita masih kayak tunggu gimana di luar kayak gimana cara mereka itu gimana, mungkin dari konvensional medicine-nya secara farmakologinya mungkin masih mencontoh yang di luar, misalnya ada untuk antiviralnya. Tapi kayaknya ini harus lebih dari akar masalah yang kita udah mulai angkat benang merahnya, kan udah mulai ketahuan nih akar masalahnya ialah metabolic syndrome. Yang dibilang Mas Pipin gajah di pelupuk mata. Nah, dengan pengetahuan seperti ini, what can we do? Nah, harapanku dari selesai nanti acara yang hari Minggu itu, kita bisa propose atau bisa bikin resolve sesuatu, at least start dari nakesnya sendiri, start dari anggota ID sendiri, untuk memperbaiki, karena tahu fatalitasnya terletak di metabolic syndrome, bagaimana mengkoreksi metabolic syndrome. Misalnya dari screening metabolik parameter metabolik bagi garda depan, karena mereka paling berisiko. Risiko kena dosis tinggi, risiko paparan lebih tinggi dong dibanding orang yang tidak di garda depan. Nah, berarti kan mereka harus inner defense-nya harus bagus banget. Gimana supaya kayak nanti kita bakal nunjukin efek dari acute hyperglycemia terhadap respon imun yang jadi turun apa-apa. Nah, mudah-mudahan harapanku nanti kita setelah memberi pencerahan dan benang merah, sisi penekan fatalitas dari ID itu jalan. Dan bersama-sama dengan epidemiolog dalam merumuskan pencegahan paparan. Masker, apa semua mau PSBB apapun itu kan pasti koordinasinya aku rasa bukan dengan ID dong. Bener dong, ID kan nggak ngasih masukan buat paparan. Karena dia kan nggak lihat itu statistiknya. Dia kan gimana nanganin pasiennya, betul nggak? Nah, berarti mudah-mudahan kita bisa dari seminar besok kita bisa mengedepankan sisi penekanan fatalitas sesuai fungsi ID sebenarnya. Nah, harapanku nanti Mas bisa jadi salah satu pembicara, bisa juga mengangkat hal tersebut. Kita sebagai ikatan dokter harus mulai fokus di fatalitas. Jangan sibuk ikutan teriak-teriak. Kita nih ketimpaan pasien banyak, akhirnya kita keguguran, dan memang serba salah ya. Karena pasien makin banyak kita paparan, ya itu kita mau nyalain siapa lagi, tapi at least kita dari sisi terapeutiknya bisa punya modalitas gimana supaya fatalitas, walaupun kita banyak ngasih masukan pemerintah seputar gimana supaya pasien tidak meningkat terus, tapi kita cara menekan dengan kondisi yang sudah terjadi, cara menekan fatalitas dan proteksi dirinya juga harus bagaimana, itu yang harus ditemukan besok di
acara tersebut. Nah, harapanku ya kayak Mas Iskandar, Mas Pipri, Mas Kobal bisa mewakili presentasi ini dan juga nanti diskusi panel dengan tim penyusun bisa memberi pencerahan, menarik benang merahnya, what can we do selama pandemik seperti dibilang sendiri kan, kita hidup masih lama dengan virus, walaupun ada vaksin pun virus nggak langsung ujuk-ujuk hilang. Nah itu jadi kan harus sisi apa yang mesti ditekankan di acara meeting besok, itu yang harapanku dari para pemateri. Kalau aku cuma penonton ya, nanti aku besok cuma ngintip doang buat FB Live. Iya. Siap. Ayo silakan Mas, cerita Mas. Lanjutin, sorry tadi intermezzo. Oke. Saya lanjutin ya? Ya, silakan Mas. Untuk saya. Ya, monggo. Ya. Berarti ini langsung ya ke itu latar belakang saya ikut KF. Saya lanjutkan. Nah, kenal dari mana nih? Kok bisa tahu dari mana nih? Jadi gini, jadi mungkin latar belakangnya dulu ya. Saya itu sejak udah lama Mas, saya itu punya penyakit diabetes ya, karena memang ada keturunan. Dari bapak ibu itu kan punya diabetes. Akhirnya kan bapak saya itu meninggal ketika saya masih SMP karena diabetes, masih muda, mungkin 48 tahun ya sudah meninggal karena gagal ginjal. Kemudian saya sendiri tahun 2004 itu, padahal saya lulus dokter itu tahun 2000. Dan 2004 itu secara nggak sengaja, nggak ada keluhan, tapi waktu itu tangan saya kena paku lah. Saya iseng-iseng aja itu, cek gula darah waktu itu. Ya. Ternyata memang benar ya, di atas 200 ya. Berarti saya memang udah lama itu kena diabetes. Oh, akhirnya ngecek karena ada kejadian ya Mas? Ngeceknya karena ada kejadian? Ngeceknya taunya gula darah segitu karena pas ada kejadian, kalau enggak mungkin ya karena waktu itu jelas saya itu kena paku di lemari itu Mas, ada darahnya, dan kan saya itu tadinya takut suntik. Nah, ini mumpung ada darah. Mumpung udah kesuntik. Iya. Saya cek. Ternyata curang nih dokter takut suntik tapi sudah nyuntik orang, curang. Ya, takut suntik. Lah baru itu ketahuan Mas. Ketahuan akhirnya ya saya mulai minum obat karena ternyata dengan saya tidak minum manis itu tetap tinggi gitu. Ya, tetap tinggi. Akhirnya saya minum awal-awal pakai metformin. Kayak kombinasi akarbose. Kemudian makin lama tambah lagi dengan glipen ya. Glipen itu sampai 3 kali Mas. 3 kali sehari itu lama-lama itu kebal juga, resisten juga. Akhirnya saya ganti Glimepirid. Glimepirid 2 kali 4 mili. Lama-lama juga nggak mempan juga ya. Akhirnya tahun berapa? Sekitar 2014 saya suntik dengan tadinya hanya dengan Lantus ya, dengan long acting, terus akhirnya lama-lama ya pakai yang mix ya, yang Novomic. Dengan terakhir itu sebelum KF itu 20 unit pagi, 20 unit sore ya, udah tinggi ya. Udah tinggi. Makanya itu termasuk yang kelas tinggi lah diabetesnya kan gitu. Tapi sebelum sorry Mas, aku mundur dikit lagi sebelum kelewat. Itu pas Mas sebelum ketahuan ketusuk paku itu, yang dilala ketusuk paku tadi, itu Mas sebelumnya udah pernah merasakan ada gejala misalnya badan mulai nggak enak apa nggak ngeh? Apa benar-benar nggak ngeh kalau mungkin nggak gagas, tapi waktu itu memang berat badan saya Mas 85 sekitarannya itu. Waktu itu dengan tinggi 165. BMI-nya itu ya. Untuk yang lain saya waktu itu mungkin nggak merasakan, mungkin nggak saya rasakan karena memang saya itu kan tipenya orangnya yang beraktivitas tinggi, artinya mungkin ketutup dengan kesibukannya gitu. Karena ya salah satu mungkin waktu itu obesitas, jadi IMT saya mungkin itu sekitar di atas 29 itu, di atas 29. Waktu itu kan kita belum ngeh kalau sebenarnya dengan IMT segitu itu ya memicu diabetes kan.
Karena nggak merasa, ya itu saya periksa itu karena saya mikirnya ya itu, ya mungkin saya gemuk, saya punya keturunan, ya coba-coba cek lah, nah, ternyata betul. Tapi sebenarnya juga keluhan, gitu. Nggak ada keluhan. Ya, kayak itu awal-awalnya. Nah kemudian yang terakhir saya nyuntik Novomix, ya pokoknya sampai sebelum KF itu, segitulah. Kemudian sebenarnya setelah 2018, jadi saya waktu itu kan selain sebagai ketua ID, saya 2018 itu masuk sebagai surveyor nasional. Jadi saya itu sering keluar kota untuk menilai akreditasi puskesmas dan klinik. Jadi hampir tiap minggu itu keluar kota, entah itu ke Sumatera, ke Nusa Tenggara dan sebagainya. Nah di situ makan saya kan pasti dijamu di tempat saya itu dengan berbagai makanan dengan khas, dan itu enak-enak semua gitu, nggak ada yang nggak enak. Nah karena ya tingkat mobilitas yang tinggi ya, karena pernah saya itu 15 hari itu nggak pulang, jadi dari Nusa Tenggara Timur ke Nusa Tenggara Barat, kemudian ke Kalimantan ya itu, dan itu mungkin memicu semuanya. Akhirnya saya punya keluhan itu sering kram dan badan nggak enak gitu, dan dada itu ya kadang nyeri gitu, Nah saya juga berpikir waktu itu, wah ini sudah mulai ada tanda-tanda penyumbatan kan, ada tanda-tanda penyumbatan ya, karena seperti itu. Dan termasuk juga memang Mas ya, mungkin ini kurang istilahnya tingkat kejantanan saya memang waktu itu memang berkurang ya, tidak seperti yang biasanya. Ini saya mulai berpikir bahwa ini pasti dan penyumbatan itu sudah terjadi seperti itu. Nah sejak itu saya searching di YouTube, dan pertama kali itu saya melihat YouTube-nya Mas Dika Mahendra, itu suaminya Mbak Teksiska kan. Iya, Mas Dika. Ya, karena di situ ada YouTube dia menerangkan untuk menghilangkan plak atau sumbatan. Nah di situ saya mulai terbuka. Oh, karena saya berpikirnya kalau udah ada sumbatan itu ya obat, mungkin ganti pasang kering atau gimana ya, dengan simvastatin mungkin dan sebagainya. Nah dari situlah saya mulai terbuka fisiologi dan biokimianya tubuh. Akhirnya saya cari terus searching, ketemu channelnya Mas Budi. Ya. Mas Budi itu baca semua, berapa YouTube itu saya putar semua. Nah akhirnya saat itulah saya mulai KF. Jadi sekitar tanggal 2 Mei tepatnya, 2 Mei 2020 saya mulai KF. Pas pandemi. Iya, pas pandemi, pas awal puasa itu. Awal puasa ya sekalian ya, saya KF ya, KF. Karena di situ memang yang saya rasakan badan ini tiap pagi itu isinya ngantuk Mas. Jadi tidak pernah olahraga karena memang bangun tidur isinya capek. Bangun tidur hanya seger. Ya, kayaknya motivasi olahraga jadi turun gitu ya? Iya, turun. Jadi setiap habis subuh ya wis tidur lagi. Nah, kayak gitu. Nah, itu misalkan akhirnya ya saya punya tekad kuat, gitu. Saya jalani, saya belajar biokim dan fisiologinya. Ya. Jadi waktu itu yang membuat saya terbuka itu di YouTube-nya Mas Dika itu memang untuk menghilangkan plak itu ya produksi trigliseridnya harus dihentikan dengan cara apa? Low carb, rendah kalori, rendah karbohidrat, dan puasa intermittent. Nah, itu yang membuat saya itu, ini masuk akal banget, dan memang pelajaran saya dulu waktu biologi ya seperti itu, Akhirnya saya putar, kan ada channelnya itu kan nge-link di bawahnya YouTube-nya Mas Budi itu. Dan kalian ada Mas Tio ya saya ikuti semua terus. Nah akhirnya itu secara mantap saya itu, dan waktu itu saya pokoknya yang modal dengan YouTube itu aja.
Nah, oh berarti bukan dari info siapa, diajak siapa, tapi benar-benar ketemu di YouTube gitu ya? Searching Nah, ya. hasil searching sendiri ya? Iya, hasil searching sendiri. Kemudian waktu setelah sekitar 1 bulan KF, saya itu ikut programnya Mas Dika. Mas Dika kan punya program itu, diet mentoring itu. Saya ingin lihat ilmunya di dalamnya. Tapi saya sudah KF sebulan sebenarnya. Tapi saya nggak ngaku sama Mas Dika. Ya, karena apa? Saya itu juga ilmu ini akan saya tularkan karena saya punya grup prolanis diabetes itu ada sekitar 150-an, Mas. Jadi itu saya kan di dokter keluarga BPJS itu kan ada grup ya, grup penderita diabetes hipertensi namanya prolanis. Nah, saya ingin ya semua peserta saya itu bisa mengikuti saya, tapi saya harus punya ilmu triknya kan. Alhamdulillah sampai sekarang masih jalan itu. Ada beberapa yang sudah kesaksian itu. Nah, itu yang kebanyakan itu Mas memang secara diam-diam itu yang saya itu udah nggak jantan lagi dan sebagainya itu. Tapi secara ya sembunyi-sembunyi karena malu ya caranya dan itu banyak yang berhasil meskipun saya baru berapa bulan itu memberikan ini. Jadi ini memang kan luar biasa sekali kan. Nah, kembali ke tadi ya. Jadi kemudian setelah mengikuti channelnya Mas Budi, baru saya ternyata apa itu dengan ketofastosis itu tidak hanya masalah berat badan, tapi semua aspek. Saya terbuka, kanker juga gitu, autoimun itu, kemudian infeksi virus juga bisa solusinya lewat ketofastosis itu baru terbuka saya sebenarnya. Jadi ini yang membuat saya ya amazing banget sebenarnya ilmu ini ketofastosis ini ya. Sebenarnya ini ilmu basic, ilmu dasar yang kita dapatkan dulu, tapi banyak yang melupakan, terutama teman sejawat dokter ini banyak yang lupa tentang ilmu ini. Padahal ini ilmu ini kita dapatkan waktu di kedokteran semester 1, gluconeogenesis kita diajarkan kan seperti itu. Ya, sel imun kita diajarkan, tapi kan nggak ya mungkin hanya dulu hafalan sih, jadi nggak melihat itu sistemnya itu bagaimana nggak kan seperti itu. Nah, jadi ini yang saya sangat akhirnya saya punya keinginan wah ini harus dikembangkan kan itu dikembangkan. Ya. Makanya saya meskipun baru berapa bulan saya itu dengan dengan motivasi kuat ini saya tularkan terus Mas ya. Jadi saya buat channel, saya buat grup konsul gratis tentang ini ya. Wah, mantap. Nah, termasuk kemarin Mas Tio mau itu saya sambut itu ya, ada SKP saya uruskan Mas itu. Wah, kalau aku sih untuk urusan share ilmu itu aku sih nggak perhitungan. Pokoknya bagaimana caranya semua orang bisa terekspos mau berapapun itu. Pokoknya mau SFH, TFH, apapun. Pokoknya aku pengennya walaupun mungkin awal nyubi banyak yang ikut TFH, mungkin cuma gara-gara kaos, misalnya hadiah kaos atau apa. Tapi aku nggak peduli. Tapi setelah mereka ekspos ilmunya, mereka sadar mereka yang butuh. Yeah. Aku bikin supaya mereka butuh dulu. Aku memang kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang kita perlu SKP untuk memancing nakes, datanglah. Tapi intinya mereka harus ekspos dengan kebenaran. Yeah. Aku maunya kayak gitu. Iya benar. Jadi tentang ketofastosis ini masih banyak yang rigid ya, banyak teman sejawat yang resisten. Artinya ketika saya ngomong ini ketofastosis, wah Pak Iskandar mesti ketofastosis ya. Saya dijulukin SPKF, spesialis ketofastosis sama teman-teman. Tapi ya saya ya nggak apa-apa. Tapi mereka lihat, makanya saya bilang delok anak katanya lihat saya kan gitu, lihat saya kan. Saya kan sekarang lebih energik, lebih muda kan seperti itu. Jadi, sekarang sudah mulai Mas. Jadi saya itu punya grup pengurus itu. Kemarin waktu rapat apa itu aja, yang tadinya nasi itu banyak ya, akhirnya ikut-ikut. Jadi saya guyon.
syukurlah. Temannya nggak makan nasi terus melu-melu ya sekarang. Akhirnya mereka ya sedikit-sedikit mulai sadar. Akhirnya Aku senangnya Mas Iskandar itu Mas Iskandar berani declare. Soalnya juga banyak juga nakes yang ngikutin KF tapi mereka nggak declare, mereka ngumpet-ngumpet atau apa. Nah, sebetulnya itu yang bagus yang kayak gini, membagi ilmunya. Memang kalau aku yakin Mas Iskandar berani declare karena Mas ngerasain sendiri di badan. Iya, betul. Bukan cuma teoritis. Bukan cuma teoritis. Wah, ini kayaknya masuk akal gini-gini, tapi kalau dijalanin nggak kerasa apa-apa ya sama aja bohong dong. Iya. Karena saya betul. Iya, saya merasakan betul, Mas. Dan itu kan subjektif saya. Objektifnya ini ya. Saya lihat nih. Ini saya sejak awal KF kelihatan nggak ya ini? Nah, ya ini hasil lab ya. Ini kan data objektif ya. Nah ya. Data objektif. Nah, ini saya mulai Mei. Jadi Mei, Juni, Juli itu saya cek HbA1c. Itu baru hebat. Keren tuh. Ada data turun kesinambungan. Jadi harus ada memang. Ini saya pamerkan ke teman-teman sejawat. Jadi sebelum KF itu saya hampir 12 Mas HbA1c saya. Waduh. Nah, terus iya. Ya itu makanya saya bilang kan tingkat tinggi kan. Nah, menurut aku juga 12 satu mulai. Kemudian Mei seminggu setelah KF itu 10. Syukurnya Seminggu turunnya. setelah KF. Lumayan. Ini Mei. Iya. Ibu mertua aku 3 minggu sebelum haji dia jadi 9,6. Tapi udah kelihatan turun. Iya. Kemudian Mei, Juni itu 8,9. Wah. Syukurlah. Juni. Juli 7,7 Mas. Nah, dan Agustus ini 7,2. Jadi masih di angka 7 tapi udah ada reversalnya. Udah menunjukkan bahwa kalau efikasi untuk insulin resistan udah kelihatan. Iya. Iya, jadi kan nyata itu data objektif nggak bisa dibantah ya dengan betul banget. Laborat yang sama dan terakreditasi ISO. Artinya ini kan tidak bisa dibantah. Dan nilai itu saya dapatkan free obat tanpa konsumsi obat apapun. Nah, dahsyat. Itu berarti insulinnya udah lepas semua ya, Mas ya? Insulinnya udah lepas. Tadinya 20 unit pagi, 20 unit sore, Novomic. Ya, free sejak Mei awal itu saya sudah lepas semua. Dengan hasil segitu kan, amazing banget itu. Tidak ada ilmu kedokteran yang berani itu menjamin seperti itu kan. Tapi dengan ketofastosis. Biasanya seumur hidup. Iya, dokternya kedokteran kan sekali suntik ya seumur hidup suntik, sekali minum obat seumur hidup. Tapi itu terbantahkan dengan ilmu ketofastosis ini kan. Ya, buktinya saya sendiri ya ketua ID Surveyor Nasional Penderita Diabetes dengan ketofastosis ini ya saya bisa turun 7. Dan insya Allah nanti bulan ke-6 saya yakin sudah di angka 6 lah ya. Karena standarnya kedokteran kan 6 bulan itu pemeriksaan HbA1c. Ya, betul. Wah, 6 bulan remisi. Keren. Remisi secara lab. Maksudnya walaupun sekarang udah nggak pakai obat, tapi kan taunya kalau misalnya anggap aja Mas Iskandar berobat ke dokter lain, anggap aja. Itu kan remisinya dia yang nentuin. Nah, itu kalau Mas sebagai pasiennya, ini kan karena Mas diagnos sendiri, kontrol sendiri. Tapi misalnya anggap aja Mas sebelumnya itu memang ada SPPD yang Mas temuin, dia pasti yang lebih kaget karena dia yang mantau kan di luar Mas kan. Wow. Iya, pasti Mas itu. Penyakit dalam pun masih nggak percaya dengan apa yang saya sampaikan. Ini kan karena Mas jalanin sendiri, maksudnya ngetes sendiri, maksudnya bukan rujukan bukan karena disuruh dokter lain yang ini hasil searching Mas ini. Jadi hasil searching. Tersesat di jalan yang benar. Ini kalau di Jawa Timur bilangnya bonek ini Mas, bondo nekat. Ya, masalahnya sudah hampir 20 tahun ya menderita diabetes. Diabetes dengan nyuntik terus sampai perut saya itu menebal loh Mas. Habis suntikannya itu. Iya, karena insulinnya itu sebetulnya insulinnya itu cuma jadi gini. Sebetulnya Mas itu nggak ada masalah di pankreas, tapi Mas itu insulin resistan. Jadi
Dia kan Mas kan tipe 2 bukan tipe 1. Jadi sebenarnya bukan karena kurang insulin, tapi insulin dengan jumlah insulin yang sama seperti orang normal untuk menghilangkan gula dari peredaran Mas nggak efektif. Makanya Mas itu nyuntik insulin itu sebenarnya menambah jumlah insulin, jadi sistemnya kayak neken. Tapi efek dari tambahan insulin yang Mas berikan dari misalnya gini, misalnya Mas punya basal insulin Mas sama seperti orang normal, cuma karena ini nggak efektif insulin yang sel-sel di tubuh Mas insulin resistan, Mas nambahin insulin tambahan supaya gulanya hilang. Tapi yang kadang orang itu kan yang mau kita lihat di perifer, maksudnya itu yang mau kita lihat di sirkulasi, maunya kita ngeliatnya darahnya normal. Tapi nggak pernah ada yang menanyakan kemana lari gulanya. Betul, itu dia. Yang penting kan hilang. Itu dia. Kebanyakan yang kenapa ujungnya nanti fatty liver, kenapa ujungnya fatty pankreas, fatty ginjal, fatty di kidney, karena akhirnya yang mau dengerin insulin tambahan itu akhirnya aktif juga yang masih sensitif insulin. Padahal akar masalahnya yang harus sensitif kan otot sama lemak. Maksudnya sel gudang untuk menyimpan lemak, sel lemak di gudang sama otot itu yang harus sensitif. Tapi karena dua-duanya udah nggak sensitif, akhirnya organ-organ yang bukan berdedikasi untuk nyimpan lemak, akhirnya dia ngambil gula tapi dirubah jadi tapi untuk ikat lemak-lemak. Jadi dia kayak bisa itu kadang-kadang yang nggak disadari ujung-ujungnya malah lipotoxicity. Iya, betul. Karena kita target awalnya cuma gimana gula darah di perifer normal gitu aja. Jadi ngapus. Nah, kalau Mas kan sekarang mungkin udah ngerti fisiologinya, mungkin waduh untung nggak diterusin. Iya, benar. Jadi makanya fisiologi ini saya sangat dengan YouTube-nya Mas Budi. Jadi saya punya ada YouTube channel itu ya saya ngadop dari Mas Budi kemudian tak buat sendiri dengan power sendiri. Wah, YouTuber juga ternyata. Jadi memang benar Mas. Jadi protokolnya kedokteran konven ya itu tadi. Jadi dari metformin meningkat, tambah glipen, kombinasi lagi, tambah glimapirid setelah itu dengan insulin dan ini itu memang protapnya kedokteran saat ini seperti itu. Nah setelah tahu ini kan itu ada yang salah sebenarnya. Akhirnya ya itu yang Mas Tio katakan. Saya sebenarnya insulin saya banyak di dalam kan itu. Tapi resisten. Karena pengen lihat di perifer, di jalur darahnya bersih, di sirkulasi normal kembali. Jadi manajemennya kayak gitu, sistem dari secara farmakologi, secara hasil darah sih betul dikasih insulin nggak mungkin nggak turun, mau tambahin, walaupun akhirnya nanti resisten lagi, akhirnya nambah lagi. Ya akhirnya unitnya kan nambah terus ya. Iya. Makanya kan ini nanti saya nambah sampai unit berapa? Lah kan makanya kan desainnya itu kan seumur hidup. Sejak di awal udah mulai pakai obat kan desainnya untuk seumur hidup. Karena apa? Karena nggak mungkin turun tapi makin tambah. Iya. Iya. Karena ya itu doktrinnya memang doktrinnya saya dulu ketika ikut seminar diabetes itu ya udah doktrinnya diabetes itu adalah penyakit progresif. Ya mau diobati obatnya akan meningkat terus, katanya kan seperti itu. Nah itu terpatahkan dengan ini sebenarnya. Ini kayaknya setelah kalau mendekati 6 bulan kayaknya nggak bakalan berhenti ini Mas Tio. Nah makanya Mas kan sering denger nih, mungkin aku pengen tanya nih sekarang aku pengen nanya respon lingkungan dan sejawat. Aku yakin banyak yang bilang ada yang akhirnya bilang keto bagus tapi nggak boleh lama-lama, misalnya nggak boleh 6 bulan, hanya cuma boleh 3 bulan. Mas pasti pernah ada ngomong kayak gitu kan atau dengar kan? Nah sekarang jujur dengan diri sendiri, dengan rasa di badan seperti ini, bener yakin mau berhenti? Ayo aku tanya. Yakin? Aku bilang gitu aja. Kalau yakin, kalau orang udah jalanin, jadi gini. Aku sering lihat banyak spekulasi di luar sana dari orang yang tidak pernah menjalani ya. Maksudnya walaupun dia dokter juga, dia berspekulasi bahwa ya sebetulnya walaupun kadang-kadang ada dokter ataupun akademis yang setuju dengan fungsi keton yang bagus atau weight loss yang bagus dengan keto untuk beberapa saat, tapi untuk long term mereka semua masih pada gamang gitu loh. Untuk boleh lebih dari 6 bulan, 3 bulan, mereka masih kembali ke gizi seimbang. Artinya otomatis mereka nyuruh masuk karbo lagi. Tapi yang bagian ngejalanin itu dilepahin semua. Kenapa? Karena mereka udah jalanin dan badan mereka ngerasain sendiri.
mereka juga boleh ngetes dengan cara masukin karbo lagi dengan cara cheating misalnya. Mereka udah tahu badan mereka itu bakal suka yang mana, masuk karbo atau tidak masuk karbo. Kan itu kan pertanyaan terbesarnya. Jadi pertanyaan ke Mas Iskandar, dengan apa yang Mas rasakan sekarang, yakin nggak nanti bentar lagi 6 bulan mau berhenti? Mau kembali makan nasi? Ayo, saya. Kalau itu kayaknya nggak mungkin, Mas. Karena alarm udah nggak mungkin kan? Alarm saya bunyi, Mas. Saya termasuk sensitif ya alarm. Saya pernah itu kan. Memang sama seperti dokter siapa kemarin. Makanan yang saya suka itu sama itu. Durian dan jengkol. Bini muda dan bini. Baru nabar. Beberapa hari yang lalu saya ada jengkol banyak. Saya makan berapa biji itu? 10 biji. Karena memang itu kan. Paginya Mas, pusingnya minta ampun loh. Saya sampai obat alarm saya langsung bunyi. Ya. Kemudian pernah juga makan belimbing 1 iris ya. Sebenarnya itu juga langsung pusing. Jadi alarm saya langsung bunyi. Dibayar kontan. Dan tahu nggak Mas? Nanti Mas belum ketemu aja sama orang yang ngomong seperti ini. Jadi gini, ada spekulasi lagi. Jadi gini, kalau orang diet keto itu jatuhnya malah diabetes. Artinya gini, kalau dia makan karbo lagi, gula darahnya malah lompat. Nah, itu dijadikan momok bahwa mencegah orang jangan diet keto. Nanti kalau udah diet keto, lu malah jadi diabetes. Buktinya apa? Coba aja nanti lo pas diet keto lo makan gula, makan karbo. Kalau nggak gula darah lompat, makanya kan yang menyebabkan kita bergejala kan karena gula darahnya lompat lagi. Tapi yang berspekulatif ini, yang nggak pernah menjalankan tapi berspekulatif, ialah apa? Dia bilang berarti lo nanti jadi diabetes. Padahal patofisiologi paling terdasar di level sel dari problem diabetes itu sebetulnya tahu nggak Mas apa? Mitokondria. Jadi gini. Jadi ini aku sekarang jelasin sedikit mengenai patofisiologi dari secara biomolekuler dari kejadian insulin resistan. Insulin resistan itu terjadi seiring disfungsional atau penurunan kualitas dari mitokondria di setiap sel di tubuh yang tadinya dia menggunakan gula untuk ATP. Semakin jelek mitokondria, semakin kemampuan menghasilkan ATP turun. Biasanya itu karena ada problem di beta oksidasi dari free fatty acid lemak. Nah, kalau beta oksidasi dari mitokondria udah bermasalah, maka lemak justru yang masuk ke dalam sel justru malah ditumpuk, bukannya dibakar. Karena kan dia punya masalah di mitokondria, berarti kan beta oksidasi bermasalah. Nah, lemak yang masuk ke dalam sel ini bukannya jatuhnya ke beta oksidasi untuk jadi ATP, malah akumulasi. Nah, begitu lemak ini akumulasi dan turunannya muncul, entah itu diasilgliserol, entah itu ceramide, baru ini inhibit ke insulin reseptor. Baru muncul insulin resistan karena insulinnya nggak bisa men-trigger naiknya GLUT4 untuk ngambil gula lagi. Tapi di TKP sel ini tempat kejadian perkara yang disalahin lemaknya. Kenapa? Karena lemaknya akumulate di situ menghambat insulin reseptor. Yes. Padahal akumulasi di lemak di TKP itu tempat kejadian perkara, yaitu di sel yang mengalami insulin resistan, itu kenapa? Karena dia tidak bisa diolah di mitokondria, tidak bisa menjadikan ATP. Berarti masalahnya di mitokondria. Ini beta oksidasinya bermasalah, makanya lemak bukannya diproses ke dalam mitokondria untuk menjadi ATP, tapi malah mengumpul di sitoplasma dibilangnya. Kan dua kompartemen berbeda. Mitokondria organel menghasilkan energi, sitoplasma itu berbagai organel ada, tapi akumulasi lemak di situ membuat inhibisi ke insulin reseptor. Nah, believe it or not, begitu seorang ketosis, akar masalahnya dibereskan. Apa? Mitokondrianya diperbaiki, beta oksidasinya diperbaiki, sehingga kenapa? Sehingga saat Mas nggak makan, Mas lemes nggak sekarang? Enggak. Kenapa? Karena tubuh Mas sudah bisa switch pakai lemak di badan sendiri. Karena begitu semua sel di tubuh sudah tahu cara bakar lemak, artinya beta oksidasi. Jadi gini, kalau kita sudah mulai ketosis, syarat nomor 1 yang harus dipenuhi oleh semua sel di tubuh kita, apapun itu, syarat gini, kalau kita mengkondisikan kita ketosis, suka nggak suka, mau nggak mau, pokoknya harus bagus mitokondrianya. Itu doang. Iya. Jadi kenapa?
kenapa kita mencapai parameter kesehatan baru, itu artinya apa? Artinya dengan membuat tubuh kita tidak kemasukan gula, tubuh kita suka nggak suka, mau nggak mau harus memperbaiki sistem pembakaran lemaknya yang sebelumnya bermasalah, terutama diabetes. Akhirnya mereka memperbaiki mitokondrianya, sehingga lemak tidak lagi berkumpul di sitoplasmic cell itu, berkumpul malah bikin kerusakan, damage, dan sebagainya, tapi justru malah diteruskan ke mitokondria untuk ATP. Kenapa? Kalau mitokondria nggak diperbaiki, dan kita tidak makan gula, selesai kita, nggak ada energi. Ya. Kenapa? Gula nggak dimasukin, lemak nggak bisa dibakar. Terus aku mau bikin ATP, mau bikin energi dari mana? Jadi suka nggak suka, mau nggak mau, mitokondria sebagai akar masalah diabetes beres duluan. Nah, pertanyaan terbesarnya gini, Mas. Nah, tapi buktinya tuh, begitu dimasukin gula lagi, langsung gula darahnya lompat. Itu yang kita dipojokkan, bahwa dengan kita mengkondisikan diri kita ketosis, kita malah jadi glucose intolerance. Karena diabetes itu kalau nggak dilihat dari sisi biomolekulernya, cuma dilihat dari sisi simptomatisnya, ialah penurunan oral glucose tolerance. Benar nggak? Kan basicnya di medik kan, kalau patofisiologi dari luarnya aja, kan cuma penurunan oral glucose tolerance. Makanya kalau di kedokteran kan, kalau kita cek kan suka dites gula, dilihat gula darah sewaktu berapa. Nah, kalau yang masih turunnya masih 2 jam, turunnya cepat, berarti masih toleransi. Benar nggak? Ya. Jadi kalau begitu dikasih ini malah lompat, wah kamu diabetes. Jadi kalau orang yang nggak makan karbo dites kayak gitu, gagal semua tesnya. Kenapa? Karena gulanya nggak langsung ujuk-ujuk dipakai. Dibiarin di perifer dulu. Makanya gula darah yang dibiarkan tinggi, istilahnya gini, mitokondrianya nggak ada masalah untuk bakar gula. Cuman selnya itu pada ada gula, biarin aja. Nah, itu yang membuat terjadi transient, disebutnya transient hiperglikemia. Di kondisi ketosis, kemasukan karbo besar, terjadi namanya transient hiperglikemia. Tapi bukan hiperglikemia karena insulin resistan. Ini transient. Apa penyebab kalau kita kemasukan karbo, nggak ujuk-ujuk langsung dibakar? Seperti orang normal yang masih makan karbo. Kenapa? Kenapa dibikin tidak toleransi dengan karbo kalau kita ketosis? Jawabannya paling mudah gini, Mas. Kalau kondisi kita ketosis, artinya kita tidak makan karbo, kita udah bisa bakar lemak, tapi kita tidak bisa mengabaikan gula di sirkulasi, di perifer kita tetap pakai tubuh. Jadi gini, aku nggak makan karbo, tapi otot, organ-organ masih pakai lemak dan gula. Percaya nggak? Habis otot kita kalau kayak gitu. Iya. Otot kita habis untuk memenuhi kebutuhan gula. Jadi tujuan ketosis ialah membuat penurunan kebutuhan gula darah sistemik. Gula darah tetap perlu, tapi yang make hanya yang tidak punya mitokondria. Itu sebabnya semua sel di tubuh kita disuruh switch pakai lemak. Karena lemak itu banyak di badan, gula terbatas. Kalau nggak makan karbo, yang bisa buat gula cuma liver. Liver, bahan bakunya bisa ngambil parsial dari gliserolnya, dari lemak. Untuk jadi gula. Tapi kalau kebutuhannya tinggi gulanya, otomatis juga harus nge-breakdown protein untuk jadi gula. Nah, itu kuncinya. Kalau kebutuhan gulanya tinggi, harus dapat tambahan, nggak hanya dari gliserol, tapi harus nge-breakdown protein untuk jadi sumber gula. Nah, kalau harus nge-breakdown protein, tebak protein yang diambil dari mana di tubuh? Protein fungsional, otot, apa. Itu sebabnya ketosis itu syarat wajibnya ialah harus turun kebutuhan gulanya. Sehingga ketosis itu menyebabkan efek muscle sparing. Artinya, kita nggak makan karbo, tapi otot tidak rontok. Mudahnya gini cara melihatnya. Mas setelah tidak makan karbohidrat, ketosis, merasa performansnya lebih turun nggak? Maksudnya, tadinya bisa ngangkat segini jadi lebih nggak kuat, atau jalannya jadi lebih lemes. Merasa kayak gitu apa malah rasa lebih seger? Kalau saya 100% lebih seger, Mas. Jadi maksudnya lokomotornya, maksudnya cara motoriknya. Motorik. Kemudian saya kan rock pot itu kan mengelilingi lapangan 4 kali. Saya dulu 3-2 udah ngos-ngosan. Sekarang saya 8 putaran aja biasa tiap pagi sekarang. Yang tadinya saya bangun endurance-nya subuh itu. Sekarang endurance juga meningkat nggak endurance-nya? Kenapa? Iya, meningkat. Jadi lebih apa ya? Kayak nggak punya capek. Ya. Nah, ini yang saya rasakan. Coba Mas, aku tanya Mas.
dengan Mas merasakan seperti itu, Mas merasa walaupun Mas masih mengurus dong, betul nggak? Iya. Ya, tapi dengan Iya, performa seperti itu, Mas merasa hilang lemak apa hilang otot? Apa enggak? Ayo. Nah, kalau saya yakin itu, ya, saya yakin itu Yang hilang lemak. lemak. Iya, Kalau otot hilang hilang, lemak. Mas bisa nggak kayak gitu? Otot lemak. Iya. Nggak bisa, karena otot fungsional. Itu rahasianya, Mas. Jadi ketosis itu dengan men-switch seluruh tubuh kita pakai lemak, kebutuhan gula turun drastis. Artinya, otot tidak ada yang dikorbankan satupun untuk membuat gula. Jadi karena semua sel itu switch menjadi lemak, otot tidak ada yang dikorbankan menjadi gula. Kenapa? Karena kebutuhan gula turun. Jadi begitu ada gula di darah, semua sel taunya itu buatan liver, jangan dipakai. Biar sel darah merah aja yang pakai. Dia kan nggak punya mitokondria. Kita kan semua punya mitokondria, bisa bakar lemak. Kenapa harus ngotot pakai gula yang bisa dipakai dengan mitokondria maupun non mitokondria? Biarkan yang sel-sel non mitokondria atau dalam kondisi hipoksia, rendah oksigen, yang pakai gulanya. Kita yang masih ada oksigen dan mitokondria bagus, kita ambil lemak yang beredar di darah dari lipolisis. Nah, dengan kondisi seperti itu, homeostasis yang baru, keseimbangan baru seperti itu, tiba-tiba Mas masukin duren. Gulanya masuk dari usus kali ini. Nah, begitu gulanya masuk dari usus, kira-kira otot, apa semua tubuh Mas langsung tahu nggak? Oh, itu gula dari usus, bukan gula dari liver. Yuk kita ambil yang itu. Yang gula dari liver yang ini, yang gula dari usus yang itu. Kita ambil yang itu, yang ini biarkan seperti kemarin. Berarti gulanya beda dong bentuknya. Enggak, sama. Makanya tubuh kita tidak tahu di kondisi muscle sparing, tubuh kita tidak tahu asal gula dari mana. Jadi begitu dimasukin gula lagi tiba-tiba, tubuh kita masih glucose sparing, masih membiarkan gula, efisiensi gula. Dicuekin. Nah, masuknya gula tiba-tiba yang dibilang alarm itu, masuknya gula tiba-tiba itu yang membuat di perifer bertambahnya gula tapi tidak diikut dengan uptake-nya ke dalam sel, dibiarin. Ya otomatis efeknya hiperglikemia. Nah, begitu hiperglikemia, muncul efek ya seperti jeleknya. Dimanapun kan hiperglikemia jelek. Orang diabetes itu kan jeleknya karena hiperglikemia. Kenapa? Efek hiperglikemia satu, yaitu apa? Meningkatkan oksidatif stres. Yes. Nah, bagian mana di tubuh kita yang rentan, mungkin ada sejarah penyakit dulunya, yang lebih rentan dengan oksidatif stres, kerasa. Makanya ada yang berasa kayak penyakit lamanya balik lagi. Mungkin Mas pusing-pusing itu juga dulunya waktu masih belum KF itu masalahnya, jadi kayak muncul lagi atau muncul biasanya yang bereaksi inflamatif duluan, mungkin ususnya biasanya jadi mual. Tapi itu semua bukan karena kita jadi diabetes gara-gara ketosis, bukan. Itu fisiologi dari transient hiperglikemia. Yeah. Ini fisiologi normal, bukan kalau sampai ada yang gara-gara kita keto terus kita makan karbo gula darah lompat kita dibilang diabetes, dia sama sekali nggak ngerti akar masalah dari diabetes awalnya, yaitu apa? Mitokondrianya. Justru kita dengan kayak gini mitokondrianya membaik semua. Itu rahasianya. Jadi akan aku bilang, makanya orang yang nggak jalanin KF atau nggak pernah jalanin tidak makan karbo, mereka itu terbatas di apa? Di textbook, terbatas di jurnal. Terus dia mikir-mikir, kira-kira apa yang terjadi nanti membayangkan. Kalau kira-kira kalau jangka panjang kayak gimana ya nih, nggak gini. Jadi akhirnya dia muncul spekulasi. Akhirnya dia menyarankan ke orang yang menjalankan keto, udah 6 bulan aja. Ini bagus. Dia jurnal banyak mendukung karena jurnal belum sampai ada yang jangka panjang 5 tahun misalnya. Yang 6 bulan 1 tahun bagus-bagus karena jurnal ngomong ya dia juga cuma nyaranin boleh segitu kan, belum ada yang lebih. Di jurnal tidak ada. Dia masih tapi dia belum jalani loh. Tapi walaupun belum ada jurnal 5 tahun, bohong kalau Mas Iskandar nih pas 6 bulan mau berhenti sesuai dengan jurnalnya cuma baru ada 6 bulan. Ya udah kalau kita aku berhenti 6 bulan, bohong. Kenapa? Badannya nggak mau. Iya. Kayaknya nggak mungkin mau berhenti ini kalau udah. Karena badannya nggak bohong. Iya. Apalagi sudah tiap bulan dicekin lab begitu, ada progres kok, ya kan? Kalau sampai kembali lagi, waduh. Wah, eman-eman Mas, sayang banget. Tapi dengan kayak gini kan Mas juga jadi tahu, oh ternyata
patofisiologi dari alarm, anggap aja alarm itu anggap aja suatu gejala. Berarti fisiologinya bagaimana sekarang udah ngerti kan? Oh, jadi yang menyebabkan saya berasa lebih sakit atau bunyi itu ternyata saya kembali hiperglikemia. Kenapa? Karena tubuh saya masih nyewekin gula. Nah, Mas udah punya jawaban untuk counter apa yang misalnya dituduhkan bukan gitu. Oh, berarti sekarang lu nggak bisa makan nasi lagi. Gitu loh. Jadi untuk ketosis juga butuh adaptasi, untuk kembali karbohidrat juga nggak bisa ujuk-ujuk masuk karbohidrat tinggi. Dan gini, kenapa alarm itu terjadi di orang yang cheating? Kenapa? Karena orang cheating nggak mungkin pakai low glycemic index karbo. Gini, oh aku cheating dengan makan karbohidrat yang tinggi serat sehingga glikemiknya rendah banget. Ya itu nggak bakal menyebabkan hiperglikemia. Tapi kan nggak ada orang cheating. Aku kemarin cheating makan oatmeal. Bohong, kamu cheating pasti makan donat, pizza, durian. Apa enaknya makan oatmeal? Nggak mungkin kan orang cheating makan itu kan. Aku cheating makan wortel misalnya gitu. Enggak lah, kamu pasti cheating makan apa? Misalnya apa? Yang itu cilok, cucur, pasti yang high glycemic punya, karena orang cheating itu pasti cheating dengan yang menggoda, yang high palatable. Itu yang membuat surge glukosnya masuk tiba-tiba, tapi diabaikan. Makanya kalau orang yang keluar dari keto itu karena suatu hal, pernah ada yang japri aku, karena dia suatu hal yang dia tahu lebih sehat makan karbo, tapi dia harus kuat karena satu hal. Aku bilang nggak bisa kamu langsung makan nasi. Pelan-pelan dulu, banyakin unsur seratnya, banyakin makan start dari karbo dikit dulu, karbo dikit dan lambat serap, pelan-pelan naik sampai tubuhnya switch lagi, bisa uptake gulanya ngerespon. Nggak bisa ujuk-ujuk dimasukin gula, hiperglikemia alarm. Nah, itu fisiologi yang nggak bisa dibohongin, gitu loh. Itu tapi sekarang minimal Mas Iskandar punya ilmu baru untuk tahu kalau misalnya nanti ada attack seperti itu, gitu loh. Soalnya kalau aku pribadi jarang ada yang nge-tag. Makanya aku suka ngasih ilmunya ke warrior yang suka sering di-attack. Kalau Mas Tio udah mempan. Malah dicari-cari. Kalau ada yang berani, ayo langsung deh ke aku. Gitu. Jangan warriorku yang dikecengin. Katanya. Tapi bersyukur ya kita jadi lebih tahu fisiologi, apalagi tadi Mas Iskandar juga bilang kan bahwa ya semua ini memang sudah diajari, cuman memang ya ini moga-moga ke depan sistem pendidikan kita akan lebih banyak belajar why-nya, bukan hanya sekedar tahu atau hafal gitu kan. Apalagi Mas Iskandar ini sebagai ketua ID dan mengalami transformasi yang enlightening, dan Mas Iskandar tahu banget sistem dokter kayak gimana. Mudah-mudahan kedepannya bisa jadi salah satu mengubah cara konvensional dengan misalnya gini, selama ini kita jadi dokter, tugas utama ialah menghilangkan gejala. Ya pasti ya, semua orang sakit namanya ke dokter pasti kan gejala harus dihilangkan. Kalau gejala nggak dihilangkan, dokternya yang dituntut. Kok saya gejala nggak hilang? kan ya karena ya mau gimana lagi, pengobatan simptomatis itu memang paling utama dan paling itu, karena itu yang diminta masyarakat dan juga nggak begitu ngerti kesehatan. Pasti mereka gini, kalau aku pusing, aku ke dokter maunya pulang-pulang udah sembuh. Iya, kalau aku ini jadi yang dituntut dari seorang dokter ya memang harus menyembuhkan simptomatisnya dulu. Yes. Menghilangkan misalnya gini, ini orang ada gula darah tinggi ya aku turunin gulanya dulu. Ini orang tensinya tinggi ya aku turunin dulu tensinya. Nah, tapi harapanku Mas bisa jadi pionir gini. Aku yakin di lubuk hati semua dokter pengen lihat pasiennya sembuh, betul nggak? Seneng nggak? Seorang dokter seneng nggak kalau lihat pasiennya itu nggak perlu minum obat lagi? Oh ya, kepuasan tersendiri itu. Betul kan? Nah, tapi tugas dokter utama apa? Medical doctor, medicine practitioner, artinya dia harus meresepkan obat. Itu nggak masalah, jalani. Karena setiap orang yang datang, makanya aku kemarin kayak Mas Jojok tuh, yang Mas Jojok SPPD, yang di kemarin ikut TFH juga, kan cerita. Ya tugas, karena institusi rumah sakit itu institusi hukum, ya sesuai dengan protapnya. Datang dengan tensi tinggi, ya harus saya kasih obat, nggak mungkin enggak. Datang dengan gula darah tinggi, saya turunin gulanya. Tapi untuk membuat dia tidak
membuat dia tidak ketergantungan dengan obat yang aku kasih, karena ini kan juga penyelamat nyawa. Misalnya orang tensi tinggi nggak dikasih obat buru-buru, cuma disuruh, udah kamu puasa gini-gini, tensinya masih dia belum ketosis belum apa, tapi tensinya keburu tinggi, stroke malah repot, benar nggak? Nah, tapi kan intinya kalau orang masih belum ngerti apa-apa dengan gejala datang, kita bantu intervensi farmakologi untuk menstabilkan kondisi dulu, mengembalikan keseimbangan yang terganggu dulu secara farmakologi. Tapi mungkin ke depannya Mas bisa pionir untuk menambahkan adjuvan terapi. Jadi gini, ini obatnya untuk gejala kamu sekarang. Kalau kamu mau lepas obat ini yang harus kamu rubah gaya hidupnya. Karena kamu nggak mungkin datang ke saya gula darah tinggi kalau kamu gaya hidupnya bener. Nah, jadi ada sisi terapeutik konvensional, ada sisi adjuvan terapi untuk pengobatan lifestyle. Coba kamu jalanin ini. Kamu minum obat dengan dosis segini, tapi juga jalanin ini. Nanti ketemu lagi, kalau kamu benar-benar jalanin, aku pasti tahu dosismu pasti bisa aku turunin. Nah, itu. Jadi targetnya itu setiap meeting itu bukan jadi gini. Karena Mas sudah tahu sendiri dulu dikonsepkan bahwa diabetes itu sifatnya progresif, tapi coba aku tambahin, oke, aku tetap mengobati diabetes dengan protap yang ada. Tapi dengan adjuvan terapi ini, aku pengen tahu, pasienku progresif juga nggak? Apa biasa seperti aku, living proof-nya? Kan kalau Mas mungkin berani ngelepas insulin apa-apa gitu, tapi kan Mas nggak mungkin berani nyaranin itu ke pasien. Yakin aku, mana berani. Ya kan? Harus ada dasar. Mas harus ada lab-nya yang harus ada lab penurunan HbA1c Mas sendiri yang membuat Mas berani nurunin obatnya, betul nggak? Yeah. Mas nggak mungkin udah ikut KF aja saja lepas insulin, wah nggak berani. Mas kan bisa jadi di institusi yang berlembaga hukum dengan protap yang ada, harus ikutin, jangan nggak ikutin dulu. Tapi pada saat Mas mengurangi dosis, Mas ada bukti loh, pasien saya HbA1c turun kok, masa saya naikin dosisnya? Ya gitu loh, ada excuse. Mas sekarang punya excuse. Jadi mudah-mudahan pola treatment dokter bisa start dari Mas yang udah tahu apa seluk-beluk kedokteran, apalagi juga masuknya di manajemennya gitu. Jadi gimana supaya praktek kesehatan di Indonesia ini menyertakan pengobatan terapeutik farmakologi untuk menyelamatkan nyawa, maksudnya mengembalikan keseimbangan di depan, tapi karena kita tahu obat ini tidak menyembuhkan, hanya ya bener dong, dikasih insulin menyembuhkan diabetes nggak, aku tanya? Enggak. Dikasih metformin diabetes sembuh nggak? Enggak. Nah, tapi kalau kita bisa menyatakan sesuatu yang bisa menyatakan suatu anjuran, nasihat apapun itu yang membuat dia remisi, artinya dia tidak perlu obat lagi, kan itu kan something else, Mas, dalam suatu praktek. Benar nggak sih? Coba ini cuma bayangan kedua. Kalau menurut Mas Iksandar gimana yang aku sampaikan tadi? Aku minta pendapatnya coba. Iya. Karena aku bukan dokter loh. Ya memang seperti itu. Jadi teman sejawat itu memang ya kita akui masih banyak yang resisten rigid, artinya masih banyak yang nggak percaya. Karena memang dari awal yang jadi mindsetnya teman sejawat itu yang pertama itu ya identik dengan ketoasidosis, ya, gitu. Itu yang keto ialah ketoasidosis. Oke. Yang kedua itu berkaitan dengan fungsi ginjal. Jadi saya sudah beberapa teman itu saya dibilang dinasihatin gini, awas lo Pak Is, jangan cek apa ureum kreatinin. Ya itu dicek juga, buktiin ke dia Mas. Mas harus bisa buktiin ke dia. Kan Mas kan lab. Ya oke, saya cek ureum kreatinin, saya cek fungsi hati, SGD putih per bulan. Kalau ya emang mahal sih jatuhnya, tapi kalau minimal 3 bulan lah. Justru aku malah seneng kalau ada orang yang jalanin KF juga ngecek itu. Jadi buat ngebantah, karena itu kan cuma bayangan mereka. Wah hati-hati ini kalau kamu makan ikan, Iya, itu angan-angan mereka. Jadi mereka nggak tahu, dia lupa apa ya, mungkin fisiologi, biokimianya itu. Ada kemarin juga yang fungsi ginjalnya piye Pak, dicek. Nah, saya periksa SGT, SGPT itu normal terus, normal semua. Kalau ada sesuatu saya udah tinggi dari dulu. Yang terakhir ini kemarin ya, yang terakhir itu normal semua kan seperti itu. Jadi ya itu tadi Mas. Jadi mereka masih sebatas angan-angan mereka. Membayangkan aja. Ya, membayangkan. Awas asidosis lupa. Jadi ya banyak juga yang pokoknya itu jangan sampai lebih 3 bulan.
Iya betul kan, kata aku bener. Ya lebih 3 bulan, jangan lebih 6 bulan, aku udah tahu. Kan banyak dari ahli visi itu yang bilang seperti itu. Tapi saya nggak makan. Saya terima kasih Mas Budi. Saya tahu fisiologi semua itu saya kuasai, Mas. Jadi kalau ada teman sejawat yang yang berbicara seperti itu, saya ceramai, Mas. Fisiologinya ini loh. Secret-secretnya seperti ini. Dia nggak bisa apa-apa, Mas. Ya memang dia nggak tahu bahwa saya itu pengikutnya Mas Budi, Mas Tio. Alah, aku bukan siapa-siapa. Dia hanya bingung. Ya, pikirannya kan kok pinter banget Pak Iskandar saya. Mas, ini apa namanya? Aku sebetulnya besok hari Minggu paginya sebelum acara, hari Minggu paginya itu kan aku sebenarnya ngisi simposium kedokteran. Cuman panitia dari panitianya karena ini simposium berbayar SKP, aku nggak boleh nge-share acaranya. Simposiumnya sih udah mulai dari hari Jumat tadi pagi. Cuman simposium PPNI yang di Solo Jumat, Sabtu, Minggu. Cuman nggak boleh di-share, katanya ini acara khusus nakes, tapi juga kalau aku kan karena aku punya acara aku nge-share. Tapi karena aku sebagai pembicara di sana, cuman tamu, aku nggak boleh nge-share. Ya. Tapi ini mungkin bakal jadi seminar pertamaku lewat Zoom yang harus share screen. Aku nggak pernah share screen sebelumnya. Nah, Mas Budi, boleh nggak izin aku cuman sekilas info sambil latihan cara share screen. Aku masuk dari handphone yang ini. Aku mau presentasi sebentar. Jadi mudah-mudahan presentasiku ini juga bisa dipakai Mas Iskandar sebagai cara meng-enlight teman-teman Mas. Jadi Mas coba deh, aku berusaha cepet, singkat, karena karena hari Minggu besok aku juga cuma 30 menit waktunya, sebetulnya aku bakal ngebahasnya agak rumit, kognitif, efek di otak itu bakal banyak, tapi aku nggak mau sampai itu. Jadi aku mau menjelaskan cara awalnya apa itu KF dulu, nanti begitu masuk ke slide yang ke arah untuk gimana efek KF ke kognitif, efek KF ke inflamasi, apa-apa yang biomolekulernya nggak aku keluarin sekarang. Aku cuma mau bikin make sense dengan presentasiku di awal nih, bagus nggak sih? Sambil aku mau share screen, boleh nggak Mas? Boleh, silakan Mas. Aku masuk lewat yang ini ya Mas ya? Ya, silakan. Nah. Lagi hobi dia. Ya, soalnya aku sekarang belum pernah share screen, jadi aku pengen tahu aku ada kendala nggak? Kalau sama Warrior nggak masalah, biasa dianggap katro. Kalau ini di depan simposium paling sama Warrior, kalau di TFA mah aku suka diketawain sama Warrior biasa aja. Pada Dora Eling sama suhunya. Kalau di simposium mikir kan aku harus agak jaim. Kalau sekarang kan lihatnya di chat pada ngecekin semua. Ada yang bilang katro. Siap. Udah ketemu Mas? Nih, presentasinya aku save dulu. Tapi ini memang menarik sih tadi yang disampaikan Mas Tio. Moga-moga kalau Mas Iskandar bisa terapin, wah itu bisa jadi Mas, label baru. Kalau dokumen ya, kalau itu dokumen ya? Iya. Dokumen mana ya dokumennya? Kalau dokumen PPT di mana sih? Mesti buka itunya dulu Mas, PowerPoint-nya dulu. Ini udah PowerPoint dibuka, terus? Iya, baru balik ke Zoom-nya. Balik ke Zoom-nya. Kan terus untung belajar sekarang. Terus pilih share. Share, terus pilih yang PPT tadi. Nggak ada pilihannya Mas, ada Microsoft OneDrive, Google Drive, Box, foto. Ada ke bawah sedikit mestinya. Share whiteboard, web URL, bookmark, foto, box, share apa ini? Screen ada nggak? Screen ada. Screen, terus pindah ke PPT-nya. Oh, start casting or recording with Zoom, start now ya? Iya. Start terus now, kalau permission, wah untung di-setting dulu nih sekarang. ini baru pertama kali. Nah, udah habis itu kemana, Mas? Baru pindah ke... Udah jalan share screen-nya. Nah, baru pindah sekarang ke PPT-nya, Mas. Oh, baru buka PPT-nya ya? Betul. Yes. Oh, gini? Yes. Udah dijalanin.
Suhunya gaptek. Wah. Gak apa-apa masih di sini. Terus kalau besok simposium, thank you sama dokter-dokter. Kalau di sini kan yang ketahuan cuma warrior, biarin aja. Emang gue pikirin kalau warrior. Kalau sama dokter kan thank you kita. Iya, Mas Tio kan udah keluarin sabda yang berani ngomongin katrok nanti out of ketosis. Ayo Mas, udah kelar belum? Ya, udah bagus ini, Mas. Nah, udah kelar ya? Heeh. Ini keluar sign in lagi. Nah, oke Mas, nih ya. Jadi nanti cara Mas Iskandar nunjukin bisa seperti aku. Nih, menjelaskan apa itu KF. Nanti aku bakal ngeluarin kayak gini. Aku bakal mulai dengan modern disease. Bener nggak ini modern disease? Pulmonary disease, cancer, cardiovascular, Alzheimer, diabetes tipe 2, artritis, autoimun, neurological, yang seperti diabetes Mas ini. Ini semua basic akarnya apa? Inflamasi bukan? Kronik inflamasi. Itu rahasianya. Ini syarat modern disease. Yaitu inflamasi akarnya. Namanya sakit, pasti ngerasa sakitnya inflamasi. Betul nggak? Iya. Oke. Basic inflamasi ini bisa menimbulkan macam-macam. Bisa ada yang leaky gut, sekarang terkena anxiety, stres, autoimun, brain fog, terus begitu di sekitarnya ada konstipasi, acne, irritable bowel syndrome, migrain, gula darah tinggi, wah banyak deh. Ini penyakit modern semua, ya kan? Baru selama ini kita bingung gimana nyari solusinya terhadap semua penyakit-penyakit modern ini. Ya, kita sampai menemukan berbagai macam pendidikan teknologi, obat dan sebagainya untuk mengatasi berbagai gejala yang muncul. Dan kita menganggap kita bisa intervensi dengan berbagai cara. Kita bingung pilih pola makan yang bagaimana supaya bisa mengintervensi secara lifestyle. Oke, mudahnya gini. Kalau itu penyakit modern, nothing in biology, tidak ada satu dalam biologi yang make sense, karena jurnal selalu berubah-ubah kan. Ada yang bilang jurnal ini, jurnal itu. Nah, tapi kalau yang nggak bisa dirubah ialah sejarah. Makanya nothing in biology make sense except in the light of the evolution. Jadi kita lihat sejarah bagaimana, yang sudah terjadi bagaimana, kita tinggal mengkuak kebenarannya. Baru aku perkenalkan. Apa itu KF? KF itu ialah the ancestral lifestyle. Karena aku jamin, kalau semua teman Mas Iskandar yang tadinya spekulasi keto ini gini, karena mereka mikirnya benar nggak Mas? Tinggi lemak bukan Mas? Iya. Bayanginnya Mas Iskandar bakal banyak lemak. Jadi mereka karena mereka udah kayak terpatri bahwa ini dia tinggi lemak, jadi mereka membayangkan yang nggak ke depannya. Benar nggak Mas? Nah, iya, Mas jangan dibilangin cek kolesterol lho Pak. Nah, betul Mas Iskandar. Jadi gini, Mas Iskandar jangan memperkenalkan KF dengan keto atau tinggi lemak. Mas perkenalkan KF, caranya seperti aku. Di ancestral lifestyle. Itulah KF. Baru aku geser slide berikutnya. Baru aku perkenalkan KF sebenarnya. How long does it take to get nutrients di masa lalu? Time versus nutrient. Kalau sekarang, how long does it take to get nutrients? Nah, sebentar. Mas sebentar saat ada kulkas sebelah, berapa detik nyampe? Makan. Makanan udah banyak situ, betul nggak? Nah, begitu ambil itu makan. Jadi makanan sekarang udah pasti makin dekat, makin secara waktu, time versus nutrisi. Kan sekarang orang sibuk nutrisi. Kan sekarang orang sibuk nih, nutrisi yang sehat gimana? Oh, harus ada yang bilang harus high fat yang keto, yang konvensional bilang harus low fat. Bener nggak? Ada yang harus minum suplemen ini, vitamin itu, apa-apa. Bener nggak? Nutrisi sekarang bingung nggak orang sama nutrisi? Banyak anjuran bingung nggak sama nutrisi? Bingung. Makanya aku bilang, yuk biar nggak bingung, lihat sejarah. Yang jutaan tahun manusia tidak punya ilmu nutrisi. Kita lihat bukan sisi apa yang dimakannya dulu. Kita lihat sisi aspek waktu versus nutrisi. Makanya pertanyaan paling dasarnya ialah, how long does it take to get nutrient bagi mereka? Ada yang jamin mereka bisa makan jam 12 seperti kita, yang 16/8? Ada yang berani jamin nggak? Nggak ada. Belum tentu mereka jam 12 sudah ketemu makanan. Waktunya tidak menentu di masa lalu untuk kapan bisa makan. Yang kedua, space. Tadi kan time. Sekarang jarak, space, ruang. How far does it takes to get nutrient? Berapa jauh yang dibutuhkan sampai kita ketemu nutrisi? Kan orang sibuk mikirin nutrisi. Jangan mikirin nutrisinya dulu. Di masa lalu orang yang penting makan hidup. Sekarang how far does it take? Ada yang berani jamin nggak?
1 kilo, ketemu nutrisinya, ketemu makananmu. Hmm. Sekarang jamin 10 meter, kalau kulkasnya cuma 10 meter kok, kulkas cuma 5 meter. Ketemu makananmu. Dulu orang mau makan bisa nggak? Nggak bisa. Nah, ini membuat orang mengosongkan gelasnya dulu. Kenapa? Wah, ini orang mau bahas diet keto nih. Begitu kita buka slide ini, selesai. Nggak jadi mikir. Ini ngomongin apa sih? Bukannya ngomongin makan tinggi lemak ya? Bukannya makan. Karena kan kita harus membuat orang berpikiran netral dulu. Jangan karena mereka yang spekulasi tadi membayangkan Mas Iskandar makan tunjang, rendang, apa, lihat aja tuh nanti 6 bulan dari sekarang kalau nggak sakit. Nah, pasti kan gitu kan, karena angan-angan, jadi ketidaktahuan mereka. Makanya aku membiasakan orang-orang itu mengajarin para warriorku ngenalin KF itu dengan cara seperti ini, ancestral lifestyle. Mereka nggak, jadi kita membandingkan dengan masalah, mereka tahu nggak kapan harus berapa jarak yang dibutuhkan untuk bisa makan? Nggak tahu. Nah, sekarang pertanyaannya baru apa yang dimakan? What palatable nutrients does nature provide in the wild? Nah, sekarang makanan apa yang bisa dimakan, terasa nikmat di mulut, yang disiapkan oleh alam, tapi liar in the wild. Nah, berarti pertanyaan sekarang, palatability versus nutrisi. Nutrisi. Nah, mungkin di masa lalu ada jagung, tapi tumbuhnya nggak karuan. Ada padi. Itu padi itu Mas di gambar. Ya, di padahal tapi kira-kira dia mendingan dia berburu hewani apa dia gigitin padi di sebelahnya yang mentah. Nah, jadi biar audiensnya menjawab sendiri. Yes. Yang disiapkan alam liar loh ya, bukan disiapkan warteg, restoran seperti sekarang nih, banyak yang nyiapin makanan. Tapi alam bebas itu menyiapkan apa makanan yang bisa dimakan, yang palatable di lidah. Palatable itu rasanya maksudnya bisa kemakan. Nanti ketahuan jawabannya apa. Kita nggak usah ngotot makan hewan dulu, nggak usah. Biar mereka kebentuk fondasi berpikir. How should we manage stress? Bagaimana cara kita manage stress? Ini sebetulnya aku sekarang nggak langsung mendiktekan 5 pilar di awal. Kira-kira orang di masa lalu stresnya apa sih? 1, stres. Aduh, kita belum dapat makan nih. Atau dia mungkin nanti ketemu binatang buas. Aduh, hati-hati ada binatang buas. Jadi sifat stres di masa lalu itu bukan kronik kayak sekarang. Kalau sekarang mungkin kita mikirin, aduh, utang belum bayar, tagihan listrik, apa, ini. Jadi stres kita sekarang kronik. Nah, sedangkan di masa lalu, sifat stres itu hanya akut. Akut itu sesaat, tidak lama-lama, tidak bikin kronik social stress seperti sekarang. Itu deh stres. Terus yang pilar kelima, what time should we sleep? Secara nggak langsung dengan nunjukin gaya hidup di masa lalu, aku dengan nunjukin, kira-kira kalau orang dulu nggak ada lampu, nggak ada TV, nggak apa-apa, cuman kalau udah matahari tenggelam, bakar api unggun, bakar makanan mereka, makan bareng-bareng, abis itu mereka ada yang begadang sampai jam 12 nungguin Netflix, nggak? Kata Mas Piprim, Netflix. Mas Piprim kan anti Netflix. Kayaknya Mas Piprim anti Netflix banget ya, padahal aku juga nonton Netflix. Thanks deh. Terus perlu nonton nggak ada nungguin bola kan? Jadi kenapa kita bikin aturan sendiri? Kenapa? Karena aku cuma menunjukkan 5 pilar itu. Kenapa kan KF itu kan yang utama 5 pilarnya. Kenapa KF membentuk 5 pilar itu? Bukan karena anjuran seperti sekarang. Kalau sekarang kan taunya kalau mau sehat olahraga. Enggak. Olahraga itu anjuran karena udah ada jurnalnya atau apa-apa. Di masa lalu manusia tidak perlu disuruh olahraga. Mereka juga kalau bisa makan setiap saat, mereka nggak ada yang mau olahraga kali. Tapi mereka mau nggak mau harus bergerak, aktivitas fisik. Kenapa? Karena mereka harus hidup, harus makan. Makanya mereka how far bisa menemukan makanan. Nggak tahu. Alam yang membuat mereka olahraga. Itu rahasianya. Nah, baru aku tunjukin jurnalnya, The Sedentary Revolution. Pertanyaannya, have we lost our metabolic flexibility? Apakah kita di masa modern dengan berbagai penyakit modern telah kehilangan fleksibilitas metabolisme kita sehingga kita muncul inflamasi terus-menerus secara kronik di tubuh kita. Sekarang yang membunuh kita ialah inflamasi di dalam diri sendiri, alias begitu kita mati karena diabetes, mati karena hipertensi, artinya apa? Kita bunuh diri dengan inflamasi yang dihasilkan oleh diri kita sendiri. Benar nggak? Bunuh diri nggak? Kalau yang di masa lalu, manusia mungkin matinya karena
perang antar suku atau dia diterkam predator. Kalau sekarang matinya bunuh diri kenapa? Karena nggak sadar, makan terus, inflamasi terus, tubuhnya tiba-tiba munculnya udah chronic disease seperti yang di awal tadi. Nah itu bisa membuka cara pola berpikir orang. Sekarang tapi nggak normal loh, nggak makan nasi roti itu nggak normal. Mas kan sering dianggap nggak normal belum? Bukan Mas Iskandar. Sering dianggap nggak normal nggak kalau di tengah lingkungan lagi sejawat apa-apa gitu. Nah, sekarang tanya balik. Hidup sekali kok nggak makan nasi. Nah, ibu hidup sekali kok nggak makan nasi, hidup sekali kok gini. Sekarang Mas gantian nanya gini. Tunjukin gambar ini, nanya. Apa sih normal? Normal menurut kamu di timeline sekarang, waktu ini, kan belum berarti normal. Jadi selama orang manusia ada di bumi, makan pagi, anggap begini. Kayak contoh gambar di atas. Breakfast is normal. Di masa kini, sarapan itu normal. Karena makanan dari pagi juga udah ada. Kamu nggak bisa masak, kamu beli di luar. Normal. High carbs is normal. Makan karbo itu normal. Nasi, udah ada yang metikin, udah ada yang ngirim beras tinggal masak doang. Atau malah di warteg udah dimasakin orang warteg. Roti, udah ada yang mengolah gandum jadi roti. Tinggi karbo itu normal sekarang. Kamu nggak makan karbo nggak normal. Sedentary is normal. Ya, nggak usah olahraga tiap hari lah. Langsung begitu keluar naik mobil sampai kantor duduk apa-apa. Bermalas-malasan kayak gini normal. Karena makanan kan dibeli, bukan dicari. Jadi yang normal sekarang, normal nggak bagi gambar yang di bawah? Bagi ancestral kita, bagi mereka, pagi bangun perut kosong, baru mau cari makan, normal nggak fasting? Nggak makan dari pagi itu normal nggak? Normal. Di masa lalu, bagi mereka ini yang normal. Dengan alam seperti yang digambar bawah, dengan tidak ada karbo yang disiapkan di alam, dengan sudah nggak ada pohon roti, nggak ada pohon nasi, nggak ada yang tinggal metik, tinggal makan karbonya, tinggal kemakan, normal nggak di masa lalu? Kalau orang-orang sana tidak banyak makan karbo atau sangat low carb. Normal. Yang ketiga, normal nggak bagi mereka untuk dari pagi aktif fisik, karena dia harus hidup mencari makan, bergerak, nggak berhenti-berhenti, nggak usah disuruh olahraga, mereka harus hidup, mereka harus cari makan. Normal nggak bagi mereka untuk aktif bergerak? Normal. Jadi pertanyaannya Mas balikin ke orang-orang. What is normal? Apa itu yang normal? Kamu bilang aku nggak normal, apa yang normal? Aku nggak normal di masa kini, tapi gaya hidupku, metabolisme primitif yang dipakai manusia jutaan tahun waktu bertahan hidup. Walaupun sekarang Mas makan yang enak-enak dikiranya menikmati hidup, padahal enggak. Mas itu mempertahankan metabolisme ketosis kenapa? Karena orang di masa lalu itu bangun pagi nyari makan, nggak keliengan, nggak asam lambungnya naik, nggak gemeter, bener nggak? Kan yang untuk mensupport kondisi mereka seperti itu, kalau nggak ketosis apa? Coba otak mereka cari gula. Gemeter nggak? Yes. Geliang nggak? Itu. Jadi Mas Iskandar mulai dengan start yang seperti ini. Saat ini, lingkungannya itu obesogenik. Kalau kita ngikutin alam saat ini, nggak punya protokol hidup, cuma ngikutin aja apa yang dihilangin, yang disiapin alam, gemuk nggak kita? Gemuk. Mas udah cerita sendiri tadi muter kemana-mana, udah disiapin makanan enak, makan terus. Gimana nggak tambah gemuk? Kan ngikutin alam disediain. Bener nggak, Mas? Nah, coba Mas hidup di masa lalu seperti gambar di bawah. Mas nggak usah pinter nutrisi, nggak usah belajar kedokteran, nggak usah jadi ahli gizi. Tinggal di alam seperti itu. Mas badannya bisa lean nggak? Lean. Karena Mas suka nggak mau makan, gerak dulu. Bener nggak? Jadi ternyata yang membuat modern disease itu environment-nya, dan yang menyelamatkan manusia di masa lalu juga environment-nya. Nah, kalau kita mau selamat di environment obesogenic seperti sekarang yang membuat kita gampang obes, ya kita harus punya protokol seperti di masa lalu. Jadi kenapa Mas nggak? Jadi kalau sedentary lifestyle, ini patofisiologi seperti ini. Lihat, physical inactivity, jarang bergerak. High meal frequency, sering makan. High glycemic load food, makanan high glycemic. Yang memang nggak mungkin. Aku tinggi makan oatmeal, tinggi makan wortel, bohong. Pasti tinggi makan nasi, tinggi masak kentang goreng, roti, bener, nggak mungkin nggak. Dan kalori ekses tidak berasa.
Ini sedentary lifestyle saat ini. Makanya sifat energi Mas itu ialah push. Di sini tulis push artinya apa? Kalau Mas mau berenergi, makan dulu. Bener nggak dulu sebelum KF? Kayaknya kalau belum makan nggak ada tenaga. Bener kan? Nah, terus yang Mas bilang tadi, kalau pagi-pagi mau olahraga itu kayak nggak punya motivasi, bawaannya capek, kayaknya lemes. Bener, karena glukos sebagai andalan utama di otak. Kalau Mas kurang, Mas bakal mengalami namanya neuroglikopenia, kekurangan gula di otak, itu bergejala. Makanya balik ke awal lagi, chronic psychosocial stress. Mas, mungkin sekarang aku nggak tahu sih, cuman orang sosialnya, stresnya secara psikologinya lebih berat sekarang. Kenapa? Masalah hutang piutang, masalah sosial dan sebagainya. Terus insulin dan leptin resistan, udah kebukti, Mas insulin resistan, akhirnya Mas harus suntik tambahin insulin. Padahal Mas udah gemuk, tapi Mas nggak pernah merasa kenyang. Harusnya leptin itu yang disekresikan oleh hormon disekresikan oleh sel-sel lemak sebagai tanda kalau dia sudah full isinya, artinya gudang udah penuh. Leptinnya itu nggak membuat Mas berhenti makan, tetap lapar terus. Berarti Mas leptin resistan juga. Terus sama loss of exercise motivation. Ini biar yang lain jelas aku gedein. Yes. Loss of exercise motivation. Bener nggak? Kebukti kan? Kayaknya males gerak, males apa. Bener nggak, Mas? Ini sedentary lifestyle. Nah, dan kondisi energi Mas selalu antara glukos, fruktos, fatty acid. Bohong kalau Mas makan rendah lemak. Bohong kalau cuma makan roti tawar, nggak dikasih mentega. Bohong. Pasti yang dimakan karbo tinggi, tapi juga yang rasanya enak kalau dikasih lemak tinggi nggak? Iya, nggak mungkin nggak. Oh, enggak, saya makan sayur. Bohong. Sayurnya ditumis nggak? Saya makan sayur daun singkong, bohong. Pasti sayur daun singkong disantanin. Coba mau bilang enggak, saya makannya mentah. Ya udah, saya kena kambing. Nggak mungkin, nggak bisa dibohongin. Yang bikin palatable, enak di lidah. Kalau ada lemaknya. Jadi yang bilang Mas, oh hati-hati kamu makan daging ikan terus apa-apa. Mereka makannya juga nasi plus ikan telur ayam kayak Mas. Cuman Mas makan ikan telur ayamnya doang. Tapi mereka ngejudge kalau Mas, karena cuma makan ikan telur ayam, wow, itu makannya pasti banyak itu. Kayak apa tuh ginjalnya? Betul nggak angan-angannya seperti itu? Mas menghilangkan nasinya. Mereka masih makan nasi, tapi mereka nggak mungkin. Kayak gue dong gaya sehat, makan nasi, ikan telur ayam. Dan gue cuma makan ikan telur ayamnya, emang kenapa? Yang nggak sehat kalau itu doang. Berarti nasi itu yang bikin sehat dong. Kan diem mereka. Nah, itu. Jadi kalau mereka fokusnya di glukos, fruktos, fatty acid, maka yang tinggi di mereka ialah apa? De novo lipogenesis. Livernya buat lemak terus. Itu yang efeknya bikin trigliseridnya tinggi. Kalau itu jadi insulin resistan. Dan lihat panah berikutnya ialah continuous fuel. Jadi liver ngisi terus, artinya Mas menggemuk terus dulu. Artinya, semua proses energi kelebihan selalu sifatnya tubuh ialah menyimpan lemak terus. Nah, otomatis otot juga nggak bisa dominan fatty acid. Otot juga ngandelin gula. Buktinya apa? Kalau Mas nggak makan, performa Mas dulu sebelum KF lemes nggak? Yes. Kalau sekarang kan nggak makan katanya bisa lari apa, bisa apa tadi cerita itu kan. Nah, tapi kalau dulu Mas belum makan, otot Mas keisi tenaga nggak? Enggak, karena Mas ototnya nggak bisa ngeliat lemak, bisanya ngeliat gula. Makanya makan gula dulu, sarapan dulu, bubur, apa-apa, baru bisa segar, baru bisa gerak. Bener nggak? Bener, nggak bisa dibohongi sedentary lifestyle. Nah, belum imun sistemnya, chronic low grade inflamasi. Ini akar masalahnya, inflamasi low grade. Mas nggak sadar aja. Suka gampang masuk angin, gampang pegel-pegel, gampang iritasi, apa-apa. Cuma karena sibuk, Mas nggak mengabaikan. Tapi sebetulnya Mas itu sudah punya, sebelum terjadinya suatu chronic disease, penyakit, itu pasti sudah ada gejalanya, sudah ada inflamasi, walaupun nggak tinggi ya, nggak akut, nggak inflamasi kayak COVID gini, tapi inflamasi nggak keras, tapi kita udah itu pelan-pelan. Secara kronik akhirnya muncul penyakit-penyakit chronic disease-nya. Nah, low grade inflamasi ini, bahan bakarnya juga sama, glukos dan fatty acid. Nah, inilah akar masalah dari sedentary lifestyle alias modern lifestyle. Nah, KF itu apa? Hunter and gatherer lifestyle. Yang kita lakukan apa? Ini jurnalnya udah ada. Fasting dan exercise. Manusia dulu nggak ada kebutuhan puasa, nggak ada nyuruh dia puasa. Tapi dia puasa karena alam. Orang dulu nggak ada nyuruh exercise.
tapi dia bergerak karena mencari makan. Nah, kalau kita karena alam kita obesogenik, kita fasting dan olahraga nggak sekarang? Iya. Olahraga, kita intermittent fasting. Consciously, dengan sadar kita membatasi diri. Makan kita lebih banyak apa lebih sedikit, aku tanya. Low meal frequency. Kita makan hanya di jendela makan yang kita pilih. Aku mau mulai start makan jam 12. Aku mau mulai start makan jam 2. Otomatis kalau aku stopnya sama-sama jam 8, makanku nggak mungkin sama banyaknya dengan kalau aku start dari pagi udah makan. Betul nggak? Betul. Low meal frequency. Makan paling mentok-mentok 2 kali sehari. Caloric equilibrium-nya ketemu. Kenapa? Kalau dari makananku kurang sumber energinya, tubuhku sekarang sudah bisa ngeliat cadanganku di gudang, di pipi, perut, paha. Jadi kebutuhan kalori tetap equilibrium, tetap seimbang. Kalau dulu karena masih glucose sensed, masih nyari gula, setiap kalori dari gula kurang, defisit, rasa. Sekarang equilibriumnya ketemu. Kenapa? Karena nggak harus lemak dari makanan. Lemak dari badan pun bisa sekarang. Itulah ancestral lifestyle sebenarnya. Jadi, otak walaupun ada bagian tertentu yang tidak bisa pakai, karena masih butuh gula, 5-10% kebutuhan gula masih cukup dipenuhi gluconeogenesis. Makanya bisa pakai gula, bisa pakai laktat. Laktat itu artinya gula dipakai sel darah merah, laktatnya bagi. Terus yang utama bisa pakai keton bodies, artinya bisa pakai keton, di mana keton itu merupakan hasil dari sintesis dari lemak. Jadi kalau otak bisa pakai keton, walaupun di sini otak nggak bisa pakai lemak karena ada blood-brain barrier, tapi karena otak sudah pakai keton, otomatis otak kenal lemak di badan nggak? Kenal. Otak jadi kenal perut, pipi, paha dan sebagainya. Walaupun harus translasi dulu menjadi keton. Tapi akhirnya merdeka, nggak nyari gula terus yang harus datang dari makanan. Baru insting mereka di masa lalu ialah foraging behavior. Perilaku foraging, mencari. Nah, kalau Mas sekarang, pasti muncul deh, bawaannya pengen gerak. Walaupun kalau dulu foraging itu artinya semangat untuk mencari makan, kalau Mas sekarang bangun pagi, termotivasi untuk bergerak nggak, Mas? Iya. Bener nggak Mas Yada? Ya kan, masih semangat untuk mau gerak, aktif fisik nggak kayak dulu. Bener, karena itu sudah tersetting secara fisiologi, seasonal food availability. Walaupun sekarang makanan ada di mana-mana, tapi Mas makan secara intermittent, maksudnya makannya cuma jam 12, jam 2, kayak biasa aja nggak Mas? Maksudnya Mas bersusah payah nggak untuk nggak makan sampai jam 12? Iya, biasa aja. Jadi saya sering rapat itu tidak Pak Is apa jenengan ora lemes ya kan pertemuan Pak gitu kok nggak pernah makan biasa yang energi kayak gini kan. Saya dari kemarin nggak makan lagi kemarin malam. Nah itu dia. Jadi Mas juga otomatis memiliki metabolisme primitif secara nggak langsung ya apa? Mas nggak makan setiap saat, seasonal, nggak masalah. Terus acute danger situation. Nah ini agak susah. Kalau orang di masa lalu, bahaya yang bikin stres itu kan situasi yang harus dihadapi, tapi secara nggak sering terjadi. Kalau Mas sebagai dokter ya aku nggak tahu itu masalah duniawi. Nah ini kita agak susah memenuhi yang ketiga ini untuk hanya stres di saat tertentu aja agak susah karena itu dari cara orang mencari penghasilan masing-masing pasti stresnya beda-beda dong. Nah ini aku nggak tahu Mas setelah KF ini lebih gampang manage stres nggak kalau aku tanya? Lebih gampang manage stres nggak? Maksudnya mungkin dulu stres ini bener bisa lebih manage stres. Sekarang ya cara berpikir kita kan lebih longgar, artinya lebih enak untuk berpikir. Memang alhamdulillah. Berarti kognitif meningkat. Meningkat. Iya. Tapi ini kadang kebablasan semenjak KF ini tuh saya itu pengennya pokoknya ingin ngerjakan apa, artinya ya pengen bersih-bersih atau apa lah, ini sampai malam, kadang sering itu malam pengennya itu ngerjain apa untuk besok apa enggak. Nah ini kadang itu berarti foraging behavior-nya itu berarti muncul banget, kelihatan banget di Mas karena energinya tinggi, itu foraging behavior namanya. Nah
Sekarang kita lihat di liver. Liver tadinya kalau kita di masa lalu liver kerjaannya ngisi sel lemak terus sampai kita gemuk, sekarang kebalikannya. Karena liver nggak dikasih gula, liver dapat lemak dari adiposit. Jadi pipi perut paha kita gantian ngirim lemak untuk bahan baku keton maupun bahan bakunya dia. Nah, sedangkan lipogenesisnya, lemak buatan liver, sekarang turun. Kalau dulu makan karbo, lemak, karena supaya gula nggak tinggi kan gula harus berubah jadi lemak. Supaya liver nggak tinggi kan gulanya harus dimasukin lipogenesis supaya jadi lemak. Kalau sekarang sedikit. Nah, jadi sekarang liver nggak dominan ngirim lemak ke gudang. Kebalikannya gudang sekarang aktif ngirim lemak ke liver untuk dibakar, bukan untuk disimpan di liver ya, bukan jadi fatty liver ya. Makanya sekarang buktinya apa? Lah, Mas Iskandar mengurus nggak? Mengurus. Bisa bikin keton nggak? Bisa. Bahan bakunya apa? Dari sel lemak. Sekarang sel lemak dominan ngirim ke emas. Dulunya liver yang ngirim ke sel lemak. Itu buktinya. Nah, kalau otot nggak usah dibicarakan lagi. Seputar otot, Mas bisa pakai laktat. Mas menghasilkan laktat kalau pakai glukosnya anaerobik, misalnya lagi angkatan berat atau apa yang stretchingnya tingkat tinggi, otomatis oksigen rendah, mau nggak mau gula yang dipakai, tapi itu pakai glikogen cadangan. Tapi Mas sekarang dominan pakai apa? Fatty acid. Makanya Mas performanya tinggi, kenapa? Karena sudah tidak butuh gula lagi, Mas bisa akses lemak berat sendiri, makanya nggak bisa diem. Ototnya ada tenaga terus, walaupun belum makan. Ini sudah terbukti. Nah, sekarang kayaknya ke sistem imun. Kalau tadinya imunnya low grade inflamasi, Mas gampang pegel-pegel, gampang sakit. Sekarang aku tanya, 5 bulan ini Mas gampang sakit nggak? Ada, jarang. Dulu itu hampir 2 minggu sekali kerokan. Sekarang enggak. Jadi pertanyaanku gini, slide-ku ini perbandingan antara sedentary lifestyle modern dengan hunter and gatherer lifestyle terbukti semua nggak? Iya. Terbukti kan? Berarti sesuai dengan jurnal ini. Berarti kita memiliki metabolisme primitif nggak? Kita memiliki metabolisme primitif sesuai jurnal itu seperti orang-orang yang di bawah gambar, seperti orang yang di bawah ini, apa kita masih yang seperti di atas ini gambarnya? Iya. Kita seperti yang bawah kan? Nah, jadi benar nggak kalau KF itu bukan diet keto tapi gaya hidup ancestral? Benar nggak? Iya. Itu Mas triknya menjelaskan. Jangan start dari keto yang mereka sudah punya antipati. Nggak ketangkap, mereka bayangin, oh itu diet keto ini gini. Makanya abis dari gambar ini aku nunjukin gini. Metabolic effect of very low carbohydrate diet. Efek metabolisme dari rendah karbo. Misunderstood feelings of human metabolism. Dasar metabolisme primitif yang banyak orang nggak mengerti. Jadi sering salah persepsi mengenai ketosis ini. Menganggapnya ketosis itu entah itu ketoasidosis, entah itu diet keto. Jadi aku nunjukin jurnalnya yang menunjukkan bahwa ini metabolic effect yang normal di masa lalu. Tapi sekarang dilihatnya itu karena entah kamu diabetes tipe 1 bisa punya keton, entah kamu sengaja diet keto atau apa. Jadi banyak orang miskonsepsi mengenai kondisi fisiologi ketosis. Karena kata ketonnya itu langsung menghubungkan dengan, oh kamu pasti makan mentega ya digadoin. Pasti gini, udah persepsinya enggak membayangkan yang enggak. Jadi nggak hanya di kita doang yang kayak gitu. Di dunia ini ketosis itu masih misunderstood feelings. Makanya aku tunjukin nanti jurnalnya kayak gini. Baru aku nunjukin ketogenesisnya. Baru kalau ada yang, wah nanti kalau gulanya kurang nanti otot kamu rontok ya. Ya kan aku udah buktiin tadi otot kita nggak rontok. Ini aku tunjukin jurnalnya juga. Very low carb diet dan preservation of muscle mass. Nah, biar orang bule yang ngomong, jangan dengerin anak rekro. Nah, terus performance benefits of keto adaptation. Nah, bener nggak? Kalau begitu tenaganya dari glikogen udah habis, Mas sudah drop. Sekarang Mas foraging behavior-nya nggak bisa berhenti sampai malam tuh. Jalan terus, kenapa? Karena Mas sudah bisa ngelihat reserve-nya. Ini contohnya dengan orang yang cuma 20% body fat, tapi 20% body fat itu mewakili 50.000 kalori. Dulu Mas makannya harus makan 2.000 kalori karena sehari ngeluarin 2.000 kalori. Sekarang Mas cuma makan 1.500 kalori, kok nggak habis-habis tenaganya? Karena kalorinya bisa dilihat dari dalam juga yang 50.000 kalori. Misalnya Mas body fat 20%, kalau body fatnya masih 30% mah, wow, bisa 70.000 kalori, bisa kelihatan nama badan kita. Bisa diakses, bener nggak? Terbukti nggak? Terbukti. Nah, kalau kesininya aku udah mulai stres. Nah, nanti begitu kesini udah pasti banyak tidur nih.
Karena ini kan aku udah jelasin kognitif, apa ini, dalam 30 menit, aku efek GABA, apa ini, biarin aja besok dokter-dokter pada stres. Kalau yang penting, cara jelasin di awalnya, nah ini sampai, aku nanti jelasinnya sampai berapa slide nih. Inflamosom, efek ke ini, ya pokoknya kan mau data, mau scientific, aku aja scientific sekalian. Kalau mampu ikutin sampai aku nanti bahas imunometabolisme karena di simposium itu dokter sebelumnya membahas berbagai jenis penyakit, tapi akarnya aku tahu inflamasi. Makanya nanti aku di akhir iniku aku mau nunjukin, nih loh akar inflamasi, intervensinya dari sisi imun yang menyebabkan inflamasi kan imun. Nah, lihat metabolic profile dari imun saat dia menyebabkan inflamasi dengan saat dia meregulasi supaya tidak inflame. Ini contoh dari makrofagnya aku tunjukin. Kalau yang pro-inflamatory, yang aktif apa nih? Glikolisis, tinggi gula. Sedangkan yang anti-inflamasi, oxidative phosphorylation dan fatty acid oxidation. Jadi tinggi lemak untuk energi. Jadi kalau sel imun sedang pakai lemak, dia anti-inflamasi. Tapi kalau sel imun tinggi gula, glikolisis, dia pro-inflamasi. Ini dari innate immune system yang makrofag. Ini tipe M1 makrofag yang ini salah satu penyebab cytokine storm. Tapi ini juga menyebabkan insulin resistan karena ini menyebabkan inflamasi di sel lemak sehingga sel lemak jadi insulin resistan. Apa bahan bakarnya? Lihat nih gedein tuh, glukos. Kalau aku sih langsung ke biomolekular. Terus yang kita harapkan apa? M2 makrofag yang sifatnya antiinflamasi. Apa yang dilakukan sama dia kalau antiinflamasi? Lihat metabolismenya apa? Lihat beta oksidasi, fatty acid. Nah, selesai. Nggak usah dibahas makan apa. Aku dari A sampai Z, aku setiap seminar dimanapun Mas Iskandar, nggak pernah nampilin gambar makanan. Ini loh yang harus dimakan dengan diet keto. Ini enggak. Aku cuma membuat konsep berpikir. Nanti setelah dia selesai, terbentuk konsep berpikirnya. Nah, sekarang kamu makan apa? Dia kan cuma cukup tahu makronutrisi juga karbohidrat, protein, dan lemak. Dari semua hasil yang dia lihat dari ini ialah aku cuma perlu menghindari karbohidrat. Jadi kita nggak ada bela lemak maupun protein. Makanya aku sampai habis seminar dimanapun itu boleh tanya warrior yang datang ke seminarku, nggak ada yang lihat aku ngeluarin contoh makanan. Kalau mulai contoh makanan baca protokol selesai. Tapi kalau aku lagi enlighten seseorang, aku membentuk konseptual berpikir, buka ngosongin gelas lagi ya, ngisi ini dengan ilmu baru. Kenapa? Begitu ngeliat presentasi aku, pasti ilmu gue gak kepake semua. Pasti. Langsung kayak, dar. Gila. Nah, kalau aku harus bisa bikin wow efek itu nanti. Untuk buat dar. Semua ilmu yang sudah didapat sekarang, patahin semua. Nah, harus bisa membuat itu, tapi secara scientifically. Dan aku juga, pas ini kalau aku nanti kan dipresentasikan gak mungkin ada Mas Iskandar, tapi aku membuktikannya secara kayak gini yang tadi aku jelaskan secara saintifik dan benar-benar terbukti kan Mas? Itu yang aku mau. Jadi cara aku menjelaskan itu mengenai KF nggak ada yang berani beranggapan miring lagi. Coba aku bilang, oh kamu mendingan diet keto deh. Kamu makannya ini nih, kamu makan lemak banyak ini. Wah udah dibully habis-habisan duluan. Karena belum kebuka pola berpikirnya, belum kebentuk fisiologinya, nggak dapet jalurnya. Nah, oke. Sampai di situ dulu presentasiku buat yang besok hari Minggu, kira-kira gimana tanggapannya? Sekalian belajar screen. Ini outnya gimana Mas Budi? Outnya gimana Mas Budi? Bagus itu, bisa minta slide-nya itu. Nanti aku itu slide-nya. Ini keluar gini Mas ya? Ya, balik ke Zoom. Balik ke Zoom. Nah, di stop share. Ya, stop share. Nah, yes. Udah bisa sekarang. Numpang latihan. Aku tadi belum pernah share di umur punya Zoom. Ya, sekarang itu selalu di SMA kan yang share screen kan pemateri, aku kan cuma host. Nah, besok aku jadi pemateri kalau nggak bisa share screen kan tension banget. Saya udah ngerti. Ya, kita sudah di penghujung nih Mas. Mau nggak mau memang harus Mas Iskandar mesti kasih pesan dan power statement nih buat para peserta TFH. Nah, ya, semangatin para warrior nih dengan sekarang udah masang bukti nyata apa-apa gimana nih yang mau disemangatin dari para newbie lainnya yang mungkin belum mencoba yang nanti bakal nonton TFH ini. Baru mencoba atau Mas sudah membuktikan sendiri nih. Iya,
Ya, ini pesan saya untuk nyupi-nyupi dan juga mungkin rekan-rekan yang belum KF. Jadi dengan KF ini saya membuktikan sendiri, jadi baik dengan data objektif maupun data subjektif. Data subjektif jelas, ya, kalau saya lebih energi, ya, lebih sekarang sudah bangun subuh itu semenjak KF itu sudah nggak ada tidur lagi. Ya, itu pasti saya robot ya mengelilingi lapangan dan tidak capek sampai 8 kali keliling. Kalau dulu sekarang udah fit lah gitu. Kemudian saya dulu sering keroan ya, mungkin istri saya yang hari itu kan tahu sering keroan. Nah, sekarang udah jarang ya. Jarang mungkin pasti tidak ya, data subjektif. Kemudian dari objektif jelas, jadi itu progresnya setiap bulan itu saya cek HbA1c, kemudian tingkat perut ya, tingkat perut sekarang 88. Okay. Triglycerid dulu 200 lebih, sekarang 101 kemarin ya, terakhir ya. HDL sudah normal ya. Tapi yang paling amazing menurut saya HbA1c. HbA1c itu adalah hemoglobin yang terglikasi dengan dengan gula, dan itu sesuai dengan umur hemoglobin ya, 3 bulan dan sebagainya, itu tidak bisa diintervensi dalam waktu cepat. Jadi itu ya, memang harus membuktikan lifestyle. Nah, Mas Iskandar, Mas Iskandar, nih aku nitip buat hari Minggu besok. Ini di chat pada bilang mau jadi pom girl. Aku yang PPNI itu seminar tertutup nggak bakal bisa nonton, nggak bisa jadi pom girl. Itu nggak bakal bisa lihat presentasiku. Tapi kalau yang kita bisa lihat nanti hari Minggu itu kan aku pagi. Ini yang sorenya nanti Mas Iskandar nih yang bakal presentasi sore. Nah, Mas, kalau ini aku boleh kasih masukan, Mas. Kalau metabolic syndrome itu penting untuk mencegah fatalitas, dan Mas kan sendiri bisa membuktikan bahwa Mas itu mengontrolnya bahwa metabolic syndrome Mas makin membaik ya dengan HbA1c. Nah, para nakes lain di garda depan, kalau kita mau melindungi nakes, mereka kan nggak bisa bohong dengan pola hidup mereka. Mereka bisa menganggap gini, aku minum apa atau apa, aku puasa, pas gue dicek gula puasa mungkin rendah. Tapi yang nggak bisa dibohongin apa? HbA1c bukan? HbA1c, iya betul. Nah betul. Jadi resiko fatalitasnya kan nggak bisa dilihat dari gula darah puasa sewaktu aja. Misalnya hari ini ngecek itu nggak bisa kan. Resiko dia gampang kena fatalitas kalau dia punya metabolic syndrome. Artinya gampang dilihat dari sejarahnya pola makan dia 3 bulan terakhir misalnya, benar nggak? Iya. Betul. Besok ajukan untuk screening HbA1c. Jadi gini, kalau mereka, kenapa kita nggak punya metabolic, kayak gini, semua Mas dulu pun juga merasa sehat kan? Kalau nggak dilalak kenapa aku nggak mau ngecek kan? Nah, banyak nggak nakes sekarang ya, banyak nggak yang di garda depan? Mereka juga nggak pernah ngecek, kenapa? Karena merasa sehat, mau dia perutnya bulat, visceral fat tinggi. Jadi gini, Mas baru mau mengobati diri, Mas baru mau searching, setelah Mas dapat data, kalau Mas punya masalah, bener nggak? Karena ada data kan? Iya. Bener nggak? Karena waduh kok HbA1c tinggi, kok gula darah saya tinggi, baru Mas kepikiran terus mau berubah, bener nggak? Sampai searching YouTube, bener nggak? Nah, gimana kalau, aku nggak tahu cara Mas nanti ngomong, gimana kalau misalnya IDI dalam rangka melindungi anggotanya, menekan fatalitas di lingkungan nakes sendiri dulu deh, nggak usah ke masyarakat, mewajibkan screening HbA1c kalau di garda depan. Karena resikonya kalau APD-nya kebocoran atau apa, kamu gampang fatal. Ya, jadi kalau screening HbA1c setiap orang dilakukan di nakes, nggak ada yang merasa meremehkan lagi perut gemuk, nggak ada yang meremehkan lagi obesitas. Kenapa? Karena ada data. Mereka semua bakal seperti Mas, bergerak untuk mencari tahu supaya kembali sehat gimana.
Entah Mas mulai dari nyuntik obat, awalnya karena nggak ngerti, belum searching, masih pakai itu. Intinya mereka Mas mulai mengobati diri Mas sendiri setelah ada data kan. Kalau nggak ada data, Mas juga nggak ada usaha ngobatin kan. Betul. Iya, betul. Dan Mas juga mulai ada usaha ngurangin gula, walaupun mengobatin diri sendiri juga Mas juga ada usaha ngurangin gula-gula kan waktu itu, walaupun nggak berhasil. Benar nggak? Iya, betul. Nah gimana kalau kita buat efek yang sama seperti Mas nanti ke para nakes? Ya gimana? Yang masih ngeremen itu, yang masih apa itu keto? Karena coba gini, oke, kalau yang merasa sehat, kita buktiin dengan HbA1c. Ketahuan 3 bulan terakhir kamu bener nggak makannya? Jangan gula puasa. Kalau itu bisa dijadikan screening untuk mengecek, bahkan itu bisa screening buat prognosis. Ada pasien COVID baru datang, dia positif walaupun dia nggak bergejala. Kan sekarang lagi rame tuh, happy hypoxia. Artinya datang nggak bergejala, tahu-tahu begitu bergejala langsung cepat perburukan. Nggak taunya ada comorbid, telat tahu. Nah, gimana mempercepat screening untuk mempercepat prognosis biar bisa dapat tindakan lebih cepat, walaupun OTG, walaupun asimptomatik. Yang nggak bisa dibohongi ialah apa? HbA1c. Begitu HbA1c-nya ternyata dicek, walaupun saya nggak punya riwayat diabetes, ya karena kamu nggak pernah ngerasa, karena kamu nggak pernah ngecek diri, kamu mengabaikan rasa-rasanya, ya kayak sama Mas Iskandar dulu, mengabaikan, nggak tahu, teman dilalah kena luka paku, terus ngecek, kan ketahuannya, makanya aku bilang, kita buktikan bahwa diabetes itu silent, Mas. Dan Mas sudah membuktikan bahwa diabetes itu silent, kan, nggak kedengeran, kan, tahu-tahu udah segitu aja. Buktikan ke calon-calon orang yang pasien COVID itu, supaya mereka nggak fatal, cek HbA1c-nya, nggak bisa bohong, kelihatan kok. Nah, kalau udah kelihatan gitu, walaupun dia OTG, dia swab positif tapi dia OTG nggak bergejala tapi HbA1c segitu, gimana nih supaya gula kamu cepat turun? Karena apa? Kamu bisa aja OTG, tiba-tiba kamu happy hypoxia gimana? Itu jadi aku nggak tahu caranya. Mudah-mudahan Mas bisa menyampaikan itu nanti di forum acara untuk maksudnya mulai men-screening dari awal. Kan kita tujuannya sama, kita mau menyelamatkan bangsa, kita mau menekan fatalitas. Dan kita tahu sekarang kalau akar fatalitas itu ialah komorbiditas, akar komorbiditas itu ialah metabolic syndrome, basic metabolic syndrome itu insulin resistan, yang paling gampang ditarik dari hasil darah yang nggak bisa dibohongi, objektif, HbA1c. Nggak bisa ngebohongin 3 bulan kemarin kamu gaya hidupnya gimana. Entah kamu makan tinggi karbohidrat, nggak usah cerita duluan. Pokoknya dikoreksi, saya maunya HbA1c berat turun aja. Nggak bisa dibohongin. Nah, tapi itu bisa jadi salah satu cara kita dari sisi misalnya ID menjadikan kebijakan, itu bisa untuk menekan angka fatalitas, sudah pasti. Karena apa? Tracingnya bukan hanya sekedar swab untuk tracing positif, tapi juga tracing calon fatalitas untuk prognosis. Karena jangan dikira yang prognosis untuk pasien COVID cuma yang memang udah punya riwayat, kamu punya comorbid. Malah kejadian sekarang fatalitasnya terjadi di orang yang nggak punya riwayat. Sebetulnya nggak punya riwayat karena apa? Karena kayak Mas nggak pernah ngecek. Iya. Nah, tapi kalau udah di screening nggak bisa bohong. Pasti gini. Walaupun swab kamu negatif, tapi HbA1c kamu segini. Kalau kamu nanti akhirnya swab positif, kamu resiko lebih tinggi. Nih rubah nih. Aku maunya HbA1c ini turun. Nah, baru dengan kayak gitu kita bisa ngasih intervensi start puasa. Baru mau dengerin. Start jangan makan karbo. Baru mau dengerin. Kalau dia nggak dikasih data, mau sampai berbusa mulut kita, gue sehat kok, masih enak kok, protein masih enak. Itu Mas. Jadi Mas harus bisa gimana caranya ngasih masukan, propose untuk sebagai cara baru di tengah pandemi. Kenapa? Karena sekarang kan udah kewalahan. Gimana nih, paparan meningkat terus, fatalitas juga meningkat terus. Ya kalau paparan akhirnya kebijakan pemerintah belum bisa menemukan cara untuk menurunkan paparan, at least kita bisa berperan dari sisi terapeutiknya ialah apa? Menekan fatalitas. Itu yang harus di-fight di acara besok. Siap. Mantap. Titipan anak elektro. Udah, Mas Tio tak perlu closing. Tadi udah closing. Karena bisa aku cuma minta aku bisa ngomong kayak gini bukan di forum sana, bisanya cuma ke para warrior. Tapi kan para warrior kan nanti kan yang mewakili aku di sana yang punya itu. Kalau aku kan ngomong kayak gini di tengah ini siapa lu gitu. Tapi kan yang tahu aku kan para warrior, jadi kan pesanku tersampaikan. Yes, oke. Thank you loh, Mas Tio dan juga Mas Iskandar udah berbagi
ya, ceritanya sangat menginspirasi juga. Mas Tio juga kita akan doakan moga-moga besok di simposium bisa bikin gebrakan lagi, ya kan? Dan Minggu kita juga tetap akan menggaungkan nih 5 ancestral lifestyle ya untuk pencegahan fatalitas COVID-19. Betul. Bukan keto, tapi 5 pilar. Yes, KF 5 pilar. Mengacu ke 5 ancestral. Nggak ada buat keto. Ini itu normal di masa lalu. Kalau sekarang keto dianggap nggak normal, oke. Yang normal itu ancestral lifestyle. Tegakkan 5 pilar. Ini doang yang diminta. Terserah mau makan apa, tapi batasi jendela makan, rendah karbohidrat, aktif fisik, manajemen stres, tidur bagus. Udah, 5 pilar aja. Udah selesai. Apa yang mau ditentang? Apa yang mau ditentang dari sini? Nggak ada yang ngomongin high fat loh. Murah meriah. Iya. Besok itu saya sampaikan di forum. Oke, terima kasih untuk semuanya, Mas Iskandar, Mas Tio juga. Kita udah sampai di penghujung, kita udah lewat 5 menit tapi nggak apa-apa. Kita cheating pilar berjamaah ini. Jadi santai aja. Oke, kita coba lagi di TFA berikutnya. Tapi jangan lupa Zoominar yang hari Minggu. Nanti juga bisa dilihat dari live FV-nya Mas Tio. Ya, pastikan teman-teman Warrior ikut menyimak. Lihat bagaimana kita sama-sama nakes yang sudah belajar tentang low carb dan juga menerapkan 5 pilar ancestral, mencoba memberikan solusi kepada forum ID, teman-teman ID dari seluruh Indonesia. Baik ID ataupun non-ID ya. Kita sudah full book. Kita sudah full book 1050 peserta pendaftar. Moga-moga semua hadir ya. Jadi kesempatan. Ini rekor luar biasa ya. Oke, terima kasih semua. Selamat malam. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya TFH.